Saya ke sini aja deh, Ya, biar baik. nyambung, nggak ada background yang Ya, oke. Kita mulai Bu baik. Eti ya. Bapak Ibu, Baik, izin sebentar. mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan, yang jelas, keimanan yang kuat ya sehingga kita bisa berkumpul di room Zoom yang alhamdulillah difasilitasi Bu Eti dari ICS nih. Ya, alhamdulillah terima kasih Bu Eti ya sudah bersedia untuk memenuhi penasaran kita karena kemarin rasanya jauh sekali dari tuntas ya karena memang kemarin waktunya sangat terburu-buru sekali karena dibarengi dengan adanya launching. Ya, shalawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Terima kasih Bapak Ibu yang hari ini sudah berkenan untuk duduk bareng, nggak ada yang berdiri kan ya, duduk semuanya. Ya, kita duduk bareng di sini di Zoom, walaupun belum bisa bertatap muka langsung, masih di dunia maya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus berkontribusi dalam ilmu dan mudah-mudahan niat kita belajar ini didoakan oleh para malaikat ya, bahkan ikan-ikan di laut pun juga turut mendoakan kita. Mudah-mudahan ada hasilnya, ada manfaatnya, dan bisa kita tularkan ke peserta didik kita kelak. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah bergabung. Kita langsung saja kepada Bu Eti, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu lagi. Berharap di forum yang kita lakukan hari ini itu kita bisa lakukan sharing gitu ya. Jadi sekali lagi saya mungkin juga dengan teman-teman ini yang lain tidak berniat sama sekali untuk menggurui karena memang kita sama-sama bekerja di bidang yang sama yaitu pendidikan, apalagi kita di bawah pandunya PKB begitu ya, dan di sana ada in-service learning, maka kita belajar bersama-sama. Barangkali kalau kemudian nanti saya sharing itu adalah berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya lakukan selama saya mengajar, dan saya berharap banget bahwa ini semua nanti akan menjadi setidaknya starting point gitu dari yang kemudian kita bahas hari ini gitu, karena memang ini kemarin saya pentingkan, coba saya fokus di titik ini karena memang saya dapat informasi dari Pak Andri bahwa di modul itu yang tadinya ada genetika itu kemudian ada di cut begitu kalau nggak salah gitu. Maka kemarin saya dengan Pak Andri itu berbagi peran, Pak Andri yang membahas bagian yang memainkan untuk yang sintesis atau ekspresi genetik gitu ya. Jadi ada replikasi dimulai dari situ. Sementara saya nanti akan memfokuskan pada bagaimana kalau kita tinjau dari materi genetik itu sampai diturunkan pada hereditas seperti itu. Sebenarnya di sisi ini saya hanya ingin memberikan sharing pengalaman bahwa kita harus lebih banyak memberikan simbol-simbol yang kemudian simbol itu kita apakan ya, istilahnya kita pahami bareng-bareng, dan kalau itu digunakan untuk mengajarkan atau membuat bahan ajar pada peserta didik, itu akan jauh lebih memudahkan gitu. Dari sesuatu yang abstrak, kemudian kita bisa berikan lambang-lambang atau simbol itu dan kita mengerti bersama-sama simbol itu, sehingga kemudian kita bisa membreakdown-nya menjadi bahan ajar, baik itu yang KMTT, ataupun bahkan langsung ke implementasi pembuatan asesmen tentang soal atau yang lain, pengembangan soal. Mungkin itu gitu ya. Jadi di forum ini saya inginnya Bapak Ibu berdiskusi. Kalau kemarin saya lebih cenderung bicara aja 1 jam, kemudian berikutnya baru ada tanya jawab dan itu singkat sekali, maka saya ingin hari ini bisa kita berdialog gitu. Saya ingin mengikuti ritme Bapak Ibu, dan saya memang betul hanya berikan highlight di titik-titik tertentu untuk mengingatkan kembali bahwa poin-poin ini penting, itu saja. Materi esensi ini penting, karena itu nanti akan bisa Bapak Ibu gunakan untuk membimbing atau melatih dari
siswa-siswinya nanti, baik itu pada tingkat FASDA atau di tingkat MGMP, itu untuk mengembangkan soal-soal terutama untuk yang kalau suka ikut lomba KSN atau kemudian OSN gitu ya. Kalau kemarin istilahnya ada KSN, sekarang ada KSM gitu ya, yang diselenggarakan madrasah. Kemudian titik beratnya adalah pada tes bersama masuk perguruan tinggi. Itu saja. Jadi saya akan mulai highlight sedikit dengan yang kemarin, atau kalau nggak perlu saya mungkin bisa loncat. Gimana Bapak Ibu? Saya inginnya gimana nih? Saya mengikuti aja. Bapak Ibu silakan. Ya, betul. Jadi langsung kita diskusi aja Ibu, biar nanti mungkin kemarin ada yang telat atau gimana. Selintas Ibu ya. Ya, jadi dirunutkan aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya atau kurang begitu paham dengan apa yang disampaikan atau yang dipunyai, boleh bertanya dengan Ibu begitu. Terima kasih. Oke, baik. Kalau gitu usulnya saya terima. Jadi saya akan mulai meng-highlight lagi. Jadi kompetensinya kemarin Bapak Ibu nanti akan mendapatkan ini gitu ya. Jadi PPT yang baru. Tadi Bu Tinia kayaknya ingin memberikan lambang. Di sini ada G20 Bu Tinia ya. Kemarin mungkin nggak ada, nanti akan saya ganti. Mohon maaf saya bingung ya kok mesti ada yang coret-mencoret ini Bu Tinia ya. Di sini saya tidak coret. Atau saya Enso dulu ya. Iya, Enso nanti ditayang lagi. Oke, betul. Sebentar. Karena kemarin juga muncul gitu. Moga-moga sudah. Tidak ada. Sebentar. Oke ya. Nah, ini dia. Nah, jadi memang titik beratnya adalah pada struktur materi genetik itu, ya nanti kita titik beratkan pada DNA, kemudian gen dan kromosom. Itu di 3 titik itu ya, ada DNA, kemudian ada gen dan ada kromosom. Kalau genomnya kemarin kita sudah coba bahas. Jadi kalau satuan terbesar dari seluruh materi genetik yang kita punya itu kita sebut sebagai genom, itu saja. Untuk mengingat yang kemarin bahwa genom itu adalah keseluruhan materi genetik tadi. Kalau di individu eukariot itu adalah DNA, sementara untuk yang virus, khusus untuk yang virus RNA itu adalah seluruh perangkat dari RNA yang dimilikinya. Itu satuannya biasanya menggunakan individu N karena makhluk hidup seluler itu ada yang 2N, ada N, namun yang paling sering digunakan itu adalah N. Dengan satuan misalnya pasangan basa atau kemudian jumlah gen. Boleh saja gitu ya. Kalau jumlah pasangan basa itu bisa macam-macam, ada dalam bentuk giga atau mega dan seterusnya. Ini ada pasangan basa atau yang kita sebut sebagai base pair. Itu saja. Kemudian bahwa DNA itu jumlahnya tetap di dalam satu genom itu dan dia akan spesifik pada sel satu ke sel yang lainnya di dalam satu spesies gitu. Namun jangan lupa meskipun kita punya gen yang itu berbeda-beda gitu di dalam satu sel, ketika dia diferensiasi nanti akan ada gen-gen yang diaktifkan dan dinonaktifkan. Dalam tanda kutip nanti dinyalakan, di-on-kan gitu. Tergantung dari promotor mana yang diaktifasi, maka tidak semua gen di dalam satu sel itu nanti akan berekspresi bersama-sama, namun bergantian tergantung dari induksi masing-masing. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham di titik ini. Nah, kenapa kemudian muncul dari kata-kata genom itu harus bisa dimengerti oleh siswa kita gitu ya, karena memang targetnya kita adalah terakhir di siswa. Itu maka siswa sebagai user ya, di sini akan ada pertanyaan sampai keluar gitu ya, apa itu satuan misalnya di sini urutan pengorganisasian dari materi genetik yang benar itu dari yang paling kecil sampai yang gede yang mana gitu, sampai yang terbesar. Maka Bapak Ibu bisa jawab di sini. Kemudian di sini juga ada pertanyaan yang sama. Ini di 2 kali UTBK terakhir ini muncul gitu pertanyaan ini, sehingga penting buat anak-anak kita itu untuk memahami daripada genom ini dan kemudian membedakan secara satuan organisasi baik itu gen ataupun kromosom. Mungkin itu. Dari sini Bapak Ibu ada pertanyaan nggak? Kalau enggak saya pindah. Ini jawabannya. Nah, yang ini kemudian bisa, Bapak Ibu bisa lah dapat jawabannya itu masing-masingnya. Ini contoh genomnya dari mulai yang N-nya itu hanya punya 2 dan ada yang sampai punya 1.600. Kalau kita punya 30 berapa kita butinnya? 23 ya. 23 N ya. N sama dengan 23.
Iya, sampai lupa gennya sendiri, kromosomnya sendiri. Maaf, bukan gen ya, kromosom. Oke, baik itu. Nah, kemudian yang paling penting lagi di highlight itu kemarin juga sudah sempat saya bahas di sini bahwa kita punya pengelompokan DNA itu yang bisa ada di dalam inti sel, ini yang kita sebut sebagai DNA inti, dan ada yang disebut sebagai DNA sitoplasma atau yang kita kenal dengan DNA yang tertanam di dalam mitokondria dan di dalam kloroplas. Maka ini penting karena sifat-sifat masing-masing ini berbeda. Kalau kita lihat atau ingat lagi bahwa kita punya perkembangan yang kita percayai sebagai teori endosimbiosis, maka di sana nanti akan terbagi dua, yaitu bahwa pada DNA mitokondria dan DNA sitoplasma, kloroplas maksud saya, yang di sini, ini dia memiliki DNA yang sirkuler. Kenapa? Karena memang dia berasal dari individu prokariotik. Sementara yang di sini, yang kita punyai atau makhluk hidup sel eukariot itu adalah yang linear. Dari linear dan kemudian dan sirkuler ini pasti akan memiliki ciri khas berbeda masing-masing. Misalnya kalau untuk yang linear itu pasti dia akan karena panjang maka dia butuh penggulung gitu ya, protein penggulung yang kita sebut sebagai histon itu, sementara di sirkuler tidak seperti itu. Nah, itu adalah sekelumit dari perbedaan antara DNA yang terletak di dalam inti dan kemudian yang ada di dalam mitokondria dan kloroplas begitu. Nah, dari sifatnya ketika diturunkan juga sama, nanti akan ada kepentingan yang sangat sering ditanyakan sebagai pengembangan assessment, itu adalah mengenai DNA yang ada di dalam mitokondria. Karena pada saat perkawinan itu ternyata DNA mitokondria ini, fertilisasi ya, itu terkait pada turunan yang kita sebut sebagai maternal, bahwa DNA mitokondria itu berasal dari ibu atau maternal, bukan berasal dari jantan, papa, atau dari sisi sel sperma, maksud saya seperti itu. Karena ketika fertilisasi kita tahu bahwa hanya terjadi peluburan inti yang kemudian dari sperma itu dia akan masuk semua perangkat genetiknya tadi, genomnya, namun selnya tidak ikut, mitokondrianya tidak ikut. Sementara sel telur itu memiliki mitokondria, DNA-nya, jadi DNA dialah yang dipakai gitu. Pada saat sperma menembus sel ovum, itu kita tahu bahwa dia melintasi ada 3 zona, ada kemudian mulai dari pelusida sampai kemudian reaksi akrosom sampai kemudian inti itu masuk melebur, maka tidak ada DNA mitokondria dari sel sperma yang dibawa, sehingga turunannya pasti akan memiliki DNA mitokondria yang berasal dari garis maternal, itu saja. Nah, itu dari yang sudah tadi di-highlight gitu ya. Dan ini untuk yang eukariotik itu ditambahkan prokariotik. Untuk sel bakteri, ini kita punya DNA juga 2 macam, yaitu DNA yang menjadi DNA utama, meskipun dia tidak punya nukleus gitu ya, tetapi dia punya materi DNA yang kita sebut sebagai DNA kromosomal dan ekstra kromosomal yang ada di plasmid. Nah, plasmid itu memang tidak membawa sifat dari sifat-sifat yang dimiliki oleh bakteri atau makhluk hidup prokariotik itu sendiri. Namun dia biasanya berkaitan dengan resistensi. Karena keadaannya seperti itu, maka dia bisa dijadikan pesawat pembawa pada saat kita melakukan rekayasa genetik, ini bisa dipertukarkan sedemikian rupa karena sifatnya itu banget berbeda antara DNA kromosomal dan DNA ekstra kromosomal itu. Jadi itu highlight yang berikutnya. Nah, ini adalah bukti yang tadi saya katakan bahwa soal-soal seperti ini muncul, dan ini adalah soal setahun kemarin gitu, dan ini adalah soal yang baru yang di atas, yang ini yang lama gitu, yang beberapa waktu sebelumnya gitu. Ini saya ambil dari soal UTBK atau soal biasanya SIMAK UI atau tes dulu ada tes UGM ya, beberapa yang seperti itu. Nah, dari situ kita tahu bahwa oh ini loh highlightnya, udah begitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya. Ini juga sama masih berkaitan dengan sifat-sifat dari DNA mitokondria. Jadi ternyata banyak dieksplor, karena itu materi esensi ini sebaiknya memang sampai pada user kita gitu ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu tidak ada pertanyaan ya.
ada yang didiskusikan, kalau enggak saya lanjut. Ini sama, masih sama, dan ini saya lewatin gitu ya semuanya. Kemudian sekarang kita masuk ke, kalau ini peranan, ini sudah dibahas dengan gampang ya, karena memang ada DNA atau gen yang memang menjadi gen regulator, seperti jirigen gitu ya, jadi gen yang mengatur gen-gen yang lain, itu juga bisa. Nah, khusus untuk gen Hox ini saya berikan contoh, itu karena memang gen ini unik gitu ya. Begitu gen ini mengalami perubahan, maka karena gen ini bertanggung jawab atas letak dari anggota tubuh kita gitu, maka kalau misalnya ini akan terjadi perubahan gitu, maka juga akan melubah tata letak daripada appendages kalau di serangga gitu ya, misalnya bungkai dan seterusnya, maka Bapak Ibu pasti tidak akan kaget setelah mengenal ini bahwa kalau ada tiba-tiba kambing gitu yang kepalanya ada kakinya di kepala, tidak di tempat yang lain, mungkin itu gitu. Ya, ini adalah peranan gen. Dan ini benar-benar bisa di-highlight, terutama yang digunakan kalau untuk menyimpan informasi genetik itu sudah dipahami semua. Namun yang ditekankan di sini adalah ada sifatnya atau peran dia sebagai autokalis ketika dia mereplika dan heterokalis ketika dia berekspresi. Nah, itu yang butuh di-highlight juga gitu. Nah, kemudian ini tadi sudah berarti ya, Ibu. Yang next tadi, yang autokalis itu mohon dijelaskan. Oke. Sebelum. Ya, autokalis ini ya. Yap. Oke. Jadi DNA itu dia punya sifat bahwa dia bisa melakukan autokalis, jadi mereplika dirinya sendiri. Ini peranan ini pasti akan nanti kita bicarakan banyak ketika akan terjadi proses mitosis atau meiosis. Ketika DNA ini semuanya perangkatnya harus diturunkan utuh gitu ya. Ketika kita sampai pada mitosis berarti itu harus betul-betul digandakan menjadi 2 kali lipat, jadi 2 kali genom, maka kemudian diturunkan sama persis. Nah, untuk menjamin ini, maka DNA sendiri itu menjadi template-nya. Dan dia juga mempunyai kemampuan, kalau kemarin ya, mungkin sebentar lagi kita lihat ya gitu, yang mulai dari bagaimana DNA itu disusun dari nukleotida, itu dari arah 5 aksen sampai 3 aksen. Nah, inilah kemampuan yang kita sebut sebagai autokalis. Sementara kalau heterokalis itu adalah kemampuan DNA ini untuk membawa informasi genetik dengan kode-kode yang kalau kita lihat itu nukleotidanya nanti akan punya keunikan susunan nukleotida berempat, meskipun kita kenal dengan bahasa timin ATGC yang itu ya, purin dan pirimidin, itu kemudian bisa diekspresikan menjadi kode-kode untuk sintesis protein. Nggak cuma hanya sekedar protein struktural, tapi juga protein fungsional, karena bagaimanapun protein itu dibutuhkan. Enzim itu protein, kemudian hormon sebagian besar juga protein, dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada protein, maka kemudian ekspresi genetik di dalam satu sel, khususnya ketika dia melakukan proses diferensiasi. Jadi heterokalis ini nanti akan lebih berperan pada saat dia berekspresi atau berdiferensiasi, sementara kalau untuk autokalis itu kita bisa highlight itu ada di bagian mana, yaitu bagian sintesis di siklus sel, sehingga dia punya peranan berbeda-beda. Dan ketika kita bicara tentang heterokalis, nanti kita akan bicara tentang dogma sentral DNA, bahwa DNA itu khususnya untuk yang bermembran gitu ya, bermembran sel maksud saya, maka DNA itu tidak boleh keluar dari inti, karena itu kemudian dia kirimkan mRNA-nya, baru kemudian di mRNA itulah yang kemudian bisa menjadi kode yang bisa ditranslasikan sesuai dengan sekuen DNA masing-masing spesies atau sel tersebut yang diaktifkan. Tadi saya katakan bahwa gen-gen nanti tidak semua diaktifkan, tapi berdasarkan arah diferensiasinya. Misalnya di sel A nanti ya, sama-sama sel-sel mitotik hasil embrionik, maka kemudian nanti akan bisa berubah menjadi sel A, sel B, sel C. Nah, masing-masing A, B, C, dan seterusnya tadi akan mengekspresikan masing-masing gen yang mana, dan inilah yang kita sebut sebagai sifat heterokalis. Mungkin itu Bu Lili tadi ya. Yup, next. Baik, kalau gitu sudah oke ya, yang autokalis dan heterokalis. Moga-moga tidak ada hal lain. Kalau mungkin Bapak Ibu bisa berikan tambahan juga nggak apa-apa gitu ya. Nah ini setelah genom tadi yang kita highlight berikutnya adalah tentang nukleotida. Nah ini nukleotida ini ada 2 macam, bahwa kita punya
monomer dari DNA dan ada monomer dari RNA. Nah, ini ada perbedaan yang sangat jelas bahwa ini ada OH. Nah, gugus OH ini dia lebih mudah gitu berinteraksi sebenarnya kalau kita lihat dengan basa yang di sini. Maka kalau nanti ada misalnya dipertanyakan DNA dengan RNA itu lebih stabil yang mana? Dari susunan ini saja, ini sudah terlihat gitu ya, bahwa ternyata DNA ini punya struktur yang lebih stabil dibandingkan dengan RNA. Nanti Bapak Ibu bisa ulas lebih banyak, baca lebih banyak referensinya bahwa RNA itu tidak lebih stabil, tidak stabil dibandingkan dengan DNA karena ada ini salah satunya seperti itu. Nah, kemudian satuan-satuan ini sekarang, kalau kita lihat satuannya, nah ini adalah nukleotida yang saya ingin bisa dipotong sebentar, Ibu? Ya. Maaf, bisa dipotong sebentar. Yang tadi RNA itu tidak stabil karena ada gugus OH-nya gitu ya? Salah satunya. Iya, bisa mohon dijelaskan Ibu ketidakstabilannya itu karena apa gitu ya? Iya, dari struktur kimia tadi bahwa gugus hidroksil di sini itu lebih mudah terlepas begitu sebenarnya ketika dia membentuk rangkaian sedemikian rupa dibandingkan dengan H. Nanti kalau untuk kimianya gimana ya, saya jelasinnya harus begitu rupa gitu. Tapi insya Allah nanti Ibu coba cek bahwa di sini keberadaan hidroksil ini memang tidak sama dengan yang ini ketika dia di C keduanya ini hanya hidrogen begitu. Nah, ini nanti akan mempengaruhi struktur sebenarnya. Jadi kalau misalnya ditanya ini sifatnya seperti apa, pasti ini akan berkaitan dengan sifat kimia. Apalagi kalau kemudian itu ada muatan misalnya apa istilahnya suhu dan seterusnya. Nanti itu akan membuat formasi dari kimia, struktur kimianya itu akan berubah. Ya, kita tahu bahwa kenapa kalau misalnya ditanyakan apa contoh ini yang paling gampang. Struktur dari DNA itu adalah utas ganda yang antiparalel. Kenapa tidak? Karena memang dari struktur kimia, bentuk 3 dimensinya itu memungkinkan banget untuk dia begitu, tidak ada bentuk yang lain. Nah, kemudian waktu di sana dia juga akan berikatan macam-macam ulir yang dibentuk itu, ada tipe-tipenya. Nah, sama kayak saya menjelaskan itu, Bu, gitu. Jadi yang ingin saya tegaskan adalah begitu kita bicara tentang struktur kimia, maka akan ada sifat yang berbeda di H dan kemudian di atom atau yang kita sebut sebagai karboksil ini. Karboksil di sini ada hanya hidrogen saja. Ini ikatan kovalennya jauh lebih kuat. Kalau sama-sama kuat sama gitu ya. Cuman kalau kita tanya mana lebih stabil, nah maka kemudian jawabannya adalah yang ini dan salah satu efek pengaruhnya adalah gugus OH ini. Gitu. Mungkin kalau nggak puas, Ibu nanti coba cek di biokimianya gitu ya. Oh iya, baik ya. Terima kasih Ibu. Mungkin bisa kita diskusi agak lebih di sini, tapi akan saya titik beratkan di sini aja dulu untuk sementara. Oh, iya. Nah, kemudian yang di sini nanti ada ini. Nah, ini yang pengen saya informasikan di user kita nanti di siswa itu jangan sampai nih. Saya itu coba beberapa kali lakukan apa ya istilahnya model survei kecil-kecilan gitu. Ternyata mereka bacanya ini semua memang timin, sitosin, adenin, guanin gitu ya. Nggak tahu dari Bapak Ibu gitu ini benar apa enggak gitu. Terus yang ini juga, coba sebutkan mononukleotida itu urasil, sitosin. Nah, padahal kan bukan. Jadi ternyata begitu kita kenal dengan PCR, maka mononukleotida ini harus disebut utuh. Maka ini satuannya monomer ini karena ini adalah satuan berulang seperti asam amino atau gugus monomer bukan gugus senyawa monomer yang lainnya ini kita sebutnya DTMP, DCMP, DAMP dan seterusnya. Ini penting gitu ya supaya kita terlatih dengan istilah ini ya kalau mungkin kita ya cuman bagaimana caranya kita memberikan breakdown tadi bahan ajar yang anak-anak itu bisa memahami ini dengan cepat bahwa ini adalah manik-manik berempat yang kemudian nanti bisa dimainkan. Bahkan dari sini pun nanti akan bisa kita bahas kenapa ada degeneratif dari nukleotida ketika dia dibaca menjadi 3-3. Kenapa tidak 2, tidak 4 dan seterusnya. Mungkin itu gitu yang perlu di-highlight di sini. Dan ini pasti akan ada perbedaan untuk yang di sini. Kalau untuk mononukleotida RNA
Itu kita ada uridin monofosfat, sitidin, adenosin, dan guanosin. Untuk sebutan guanosinnya ini sama, adenosinnya sama, sitidin ini sama, cuma kita membiasakan diri aja untuk mengucap. Itu aja sih sebenarnya highlight-nya. Nah, ini yang penting lagi bahwa ketika kita bicara tentang struktur monomer, ini kita harus tahu C1 sampai C5 ini berikatan dengan siapa aja. Nah, ketika kita bicara ini, ya, Bapak Ibu silakan. Ya. Tadi yang kaitannya dengan GTMP dan seterusnya, iya, kan ya. Betul. Kita sih kepingin aja menggunakan istilah-istilah seperti itu. Cuma kendalanya Ibu yang ada di dalam buku. Di dalam buku yang dipegang siswa itu tidak seperti itu begitu. Dan kadang-kadang juga dari soal-soal yang muncul, baik itu di soal UTBK ataupun soal kalau dulu ya itu pun tidak menggunakan seperti itu. Pertanyaan saya, bagaimanakah saya harus mensikapinya? Terima kasih. Baik. Kalau Ibu katakan bahwa di UTBK tidak ada istilah ini sudah sering muncul kalau untuk DTMP, DCMP gitu, terutama kalau kemudian kasusnya itu berkaitan dengan PCR gitu, pengembangan soalnya. Yang ingin saya berikan ke Ibu tadi, Bapak Ibu juga semuanya, bahwa ini itu sesungguhnya adalah DTMP, misalnya kayak gitu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menyebutnya timin, pertegas bahwa ini adalah basa nitrogen. Nah, cuma itu aja, bahwa ini adalah bagian salah satu bagian dari mono atau nukleotida ini, monomer ini atau nukleotida ini. Jadi tidak disebut ini timin, ini sitosin, tidak. Tetap itu harus disampaikan bahwa ini yang benar adalah basa nitrogennya yang timin. Mononukleotidanya secara keseluruhan, kalau dia basa nitrogennya dia punya timin, maka mononukleotida ini atau nukleotida ini disebut sebagai DTMP. Nah, begitu. Jadi itu yang paling penting, bahwa siswa tahu yang benar. Saya bukan nggak menghargai buku-buku yang dipakai begitu ya, tetapi bahwa ini itu harus dibedakan mana yang monomer atau nukleotida dan mana yang menjadi basa nitrogennya bagian gitu. Jadi kalau misalnya ada ATGC dipasangkan, betul bahwa ketika kita sintesis, ketika kita melakukan transkripsi, itu juga akan melihat bahwa kalau A berarti pasangannya T, kalau G pasangannya C, betul gitu. Tapi yang saya ingin tekankan bahwa ini monomernya adalah nukleotida. Nanti yang berpasangan mengikuti pasangan base pair-nya atau basa nitrogennya, maksud saya. Seperti itu. Jadi mungkin itu ya, Bu Rahmi ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah gitu. Kalau kita ingin menjelaskan atau menegaskan bahwa kalau ini kita sebut urasil atau timin, berarti itu adalah basa nitrogen. Sementara kalau monomernya atau nukleotidanya sendiri adalah DTMP atau UMP untuk RNA, gitu aja. Ya. Mungkin itu Bu ya, atau gimana? Iya, setuju Bu Eti, karena kalau kita Betul. ikut yang istilah-istilah PCR ya, maka dia tidak akan menyebut sebagai timin adenin seperti itu, maka dia akan menggunakan istilah DTMP dan DCMP dan sebagainya, penambahan bahasa-bahasa nuklear seperti itu. Kalau ini dibiasakan, maka untuk soal-soal ke depan kita rasanya lebih mudah ya. Untuk soalnya. Karena iya, kalau untuk PCR seperti itu istilahnya. Monggo, next. Ya, yang penting sih prinsipnya tahu ya bahwa satunya monomer, satunya adalah basa nitrogen, bagian dari nukleotida itu sendiri. Gitu aja. Mungkin itu Bu ya. Sebentar, ini saya baca chat. Oh enggak, beda. Saya kira ada. Baik, nah kalau sudah berarti ini kita nggak bahas lagi karena Bapak Ibu udah sangat mahir gitu. Jadi ini highlight-nya nanti akan ada pembeda antara DNA dan RNA itu apa, bahwa ini itu bersifat tetap, ini sementara. Kenapa? Karena tadi bahwa DNA atau genom itu tidak bisa diganti-ganti kecuali kalau kemudian mengalami mutasi. Ya, itu
beda lagi. Tapi tetap bahwa komponennya secara keseluruhan itu adalah dia gitu ya. Nah, kalau RNA ini kadang ada, kadang enggak. Kalau kita lihat dari sel, kadang muncul misalnya sedang melakukan proses kegiatan di G1. Maka di gen-gen tertentu akan mencetak mRNA. Berapa jumlah mRNA yang ada, dan sesudah mRNA itu dipakai, dia sudah bisa berhasil mewujudkan produksi protein, dia juga akan didegradasi. tRNA juga sama, rRNA juga sama, karena itu yang penting ditegaskan bahwa RNA itu ada karena DNA, begitu. Kalau tidak ada DNA berarti tidak ada RNA. Nah, karena dia merupakan bagian perangkat yang hanya diproduksi saat melakukan proses ekspresi genetik, maka ketika dia tidak berekspresi atau berekspresinya berubah, berarti mRNA-nya juga nanti jumlahnya akan berubah, begitu. Sementara kalau DNA tetap, dipakai nggak dipakai, ya kodenya itu semua. Nah, itu dia ya, yang paling penting itu saja. Nah, kemudian dari sini Bapak Ibu bisa jawab nih. Kalau dari sini nih, kira-kira nih, kalau jawab soal nomor 1, dari yang paling stabil sampai paling tidak stabil, itu yang mana? Dari DNA sampai tadi pada mRNA, tRNA, di sini ada rRNA, yang mana? Bapak Ibu, ada yang bisa jawab di sini? Nanti pasti harus ada reasonnya. Kalau enggak, nih saya tinggalkan. Berarti Bapak Ibu nanti bisa diskusi di luar forum, begitu ya. Jadi ini hanya contoh beberapa soal saja yang menyatakan betapa pentingnya gitu tadi kita bicara tentang itu. Nah, ini juga ada di bagian C kedua yang tadi saya katakan sampai C5 itu ada C1, C5 itu apa aja sih isinya? Karena itu ketika kita bicara struktur kimianya dan reaksinya pasti akan bisa menjawab ini semua, begitu ya. Nah, ini dia, mana yang bisa atau lebih sering menyebabkan mutasi. Nah, pasti ketika kita sudah bahas mutasi, kita tahu jawabannya. Mungkin itu. Nah, itu highlight-nya, baru kemudian ini nggak saya bahas. Bu Eti, karena... maaf Bu Eti. Ya, baik. Bisa potong lagi ya Bu Eti ya? Oke, silakan. Tadi saya sepertinya masih belum jelas tentang degradasi tadi setelah translasi selesai gitu ya. Translasi selesai itu tRNA didegradasi, kemudian gitu ya semuanya. Berarti termasuk rRNA-nya, ribosomnya maksudnya itu juga didegradasi semua ya. Berarti berarti ketika akan terjadi sintesis protein berarti DNA itu bertugas membentuk semua RNA, begitu Bu? Iya, begitu. Dalam artian begini, kalau Ibu sudah pernah bermain-main dengan sepotong gen gitu ya, yang diawali dengan promotor dan kemudian diakhiri dengan terminator, kita tahu kemudian dia ditranskripsi membentuk mRNA untuk kemudian diekspos di luar membran sel, di luar inti sel gitu ya. Membran inti maksud saya, kok membran sel ya, membran inti. Nah, berarti dia harus hanya sebagai kurir. Padahal di DNA kan banyak gen-gennya, tidak kemudian diproduksi. Misalnya contoh ingin membuat produksi protein misalnya apa ya yang naik turun fluktuasinya. Semua hormon kita itu kan jumlahnya macam-macam ya. Ada yang pulsatil, yang apa ya konsentrasinya itu naik turunnya nggak terlalu banyak. Kemudian ada yang sangat sirkular itu bukan periodik. Jadi ada kosong, ada tinggi dan seterusnya. Nah, saat dibutuhkan misalnya sintesis hormon yang protein misalnya atau enzim, maka kemudian mRNA itu akan dibentuk tergantung dari kode gen yang ditranskripsikan atau akan dinyalakan tadi. Maka kalau sudah, berarti sudah tidak guna lagi nih mRNA. Udah jadi nih produksi proteinnya gitu, polipeptidanya, berarti dia sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti dibuang. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bikin RNA, tRNA, dan rRNA itu? Nah, kodenya sebagian besar ada di DNA. Bahkan kalau tadi kita bicara tentang DNA mitokondria, misalnya, maka di DNA mitokondria itu juga nanti bisa mensuplai, memproduksi dari beberapa jenis protein enzim yang berkaitan dengan proses respirasi seluler.
misalnya yang tertanam di membrannya, ya semua untuk pemanenan energi di mitokondria itu bisa terlibat dalam siklus Krebs atau beberapa pada transport elektron. Seperti itu, Ibu. Jadi kalau nggak dipakai, berarti dia akan dibuang, gitu, dihancurkan lagi. Dan kepingnya, mononukleotidanya akan diolah lagi, tergantung kode yang diaktifkan lagi, dan begitu seterusnya. Begitu Ibu ya, tRNA juga sama, rRNA juga sama. Ya? Iya Ibu. Baik. Itu? Oke, baik ya. Jadi karena itu dia jumlahnya fluktuatif gitu. Baik, ini nggak perlu gitu ya, Bapak Ibu sudah paham gitu. Jadi kemarin sudah kenapa anti paralel, dan pentingnya adalah 5-3. Nah, untuk sintesis sekarang yang autokalis. Nah, untuk menjelaskan apa itu siklus sel gitu, sebelum kita bicara tentang semua, karena kita ngomonginnya materi genetik, maka kita nggak lepas dari sel itu sendiri, hidupnya seperti apa. Maka kemudian dia harus memasuki siklus ini, meskipun masing-masing sel itu akan berbeda-beda. Jadi dipertegas saja bahwa ketika sel itu diam, gitu, tidak melakukan aktivitas apa-apa, ini yang penting bahwa dia berada pada titik yang kita sebut di sini ya, di mana ini? G1. Nah, saya mulai dari G1 aja. Nah, di G1 ini kalau misalnya, atau kita mulai dari S ya, S. Ketika sel akan membelah gitu ya, maka kemudian dia akan melakukan fungsi autokalisnya, dia mereplika, baik itu mitosis ataupun sel itu akan meiosis begitu. Nah, di S ini akan terjadi duplikasi atau replikasi DNA, persis sama jumlahnya, jadi 2 kali genom. Maka kemudian di G2 ini ada di gap 2 ini, ini interfase ya, Bapak Ibu ini yakin paham, ini akan dibuat protein atau enzim-enzim atau semua apapun yang dibutuhkan, terutama ini untuk protein. Jadi ini ada ekspresi genetik di sini. Ini akan menciptakan atau memproduksi enzim-enzim yang berkaitan dengan pembelahan. Nah, ada protein struktur juga. Misalnya ada mikrotubul yang akan dibuat, itu juga protein. Maka kemudian ini akan disintesis di G2. Maka di G2 ini sudah terjadi proses ekspresi genetik atau heterokalis. Nah, setelah dia membelah, nah ini pada saat dia sudah siap di sini replikanya sudah ada, kemudian enzimnya udah ada disiapkan. Bu Eti. Terputus, Ibu. Mana ya? Bu Eti, tapi masih ada apa keluar ya? Saya enggak. Sebentar. Oh, ada. Diulang. Sampai mana tadi, Bu? Di sini ya? PG2. Oh, G2, oke ya. G2 tadi berarti di sini sudah berekspresi genetik, sudah sintesis protein, salah satunya tadi adalah protein mau struktural ataupun protein enzim yang digunakan selama pembelahan. Nah, pada saat interfase ini, model dari DNA atau struktur dari DNA itu sudah dikemas dalam bentuk yang kita sebut sebagai kromatin. Kromatin itu ada nukleosom, baru di tingkat 1 nukleosom, namun ketika ada bagian tertentu yang akan direplikasi, atau kemudian ada yang dibaca datanya untuk sintesis protein, maka dia harus digelar. Nukleosomnya dibuang, histonnya dicopotin semua, dan betul-betul digelar hanya dalam bentuk DNA saja. Nah, sama seperti ketika kita mau baca buku, mau nggak mau ketika akan dibaca datanya, berarti lembaran ini harus betul-betul lembaran. Nggak boleh dalam bentuk diual-ual gitu ya, istilahnya gitu. Maka berarti di sini akan terjadi proses sudah tadi dalam bentuk kromatin, saat dia akan membelah, ini harus dikemas sedemikian rupa membentuk kromosom. Nah, itu saja. Maka setelah dia membelah lagi, gitu, sudah berhasil membelah, terpisah menjadi 2 sel anakan atau 4 sel kalau dia adalah sel gamet, maka dia akan kembali pada bentuk kromatin. Dan untuk sel biasa yang tadi sudah hasil pembelahan dan dia harus melakukan hidupnya, karena ini hasil sel germinal atau mitotik, berarti sel ini semuanya kembar semua.
kembar semua, baru kemudian dia mengalami diferensiasi. Nah, diferensiasi inilah masuk ke G1. Tadi menerjemahkan gen-gen tadi di titik-titik tertentu dengan mengaktifasi promotor yang mana yang mau diaktifkan, misalnya di sel parenkima misalnya. Dia akan lebih banyak mengaktifasi gen-gen yang berkaitan dengan pembentukan kloroplas misalnya, atau klorofilnya sendiri, dan seterusnya, itu akan berbeda-beda. Nah, ini ada di G1. Nah, dia kalau sudah sampai di G1 ini nanti akan diam. Nah, masuknya ke sini. Dia berhenti, kalau dia sudah titik diferensiasinya final, maka dia hanya tinggal menghabiskan lifespan-nya. Itu saja. Dan sel ini akan mati. Namun, beberapa sel yang dia merupakan sel embrionik juga, dia akan sampai, ini cepat sekali, G1 ini, dan dia akan sampai pada S lagi, untuk membelah lagi dan seterusnya. Gitu. Untuk sel-sel yang dorman, biasanya dia menunggu pada saat dia menjadi G0. Jadi setelah G1, dia masuk ke G0. Di G0 ini bisa selnya dorman, atau selnya itu sudah selesai menunggu dia menghabiskan rentang hidupnya. Sampai di situ mungkin Bapak Ibu tidak ada pertanyaannya. Gitu. Ini semua berkaitan dengan ini ya, karena ini siklus sel. Lagi-lagi siklus sel itu tidak lepas dari kelakuan dari DNA tadi. Baik itu yang direplika, diekspresikan dan seterusnya dengan bentuk-bentuk yang khas tadi disebutkan, mulai dari DNA-nya sendiri utuh bugil ya, DNA bugil, kemudian ada kromatin, kromatid, mungkin ada Bu Eti, sinyal kah? Jaringan. Terputus karena jaringan. Kita tunggu sebentar ya, mudah-mudahan cepat connect lagi. Kita diskusikan jawaban yang ini aja Bu Tini ya, sambil nunggu Bu Eti. Boleh, yuk Bu Rahmi. Oh, tapi yang nomor 1 sudah ada jawabannya, maaf. Nomor 2 yang belum. Nomor 2, Bu Rahmi. Kelempar ya, etiknya. Nampaknya masih ada. Bu Eti. Ada. Oke. Lanjut, Bu. Sinyal ya, Bu. Terlempar kayaknya Bu Tini ya. Ada. Bu Eti. Bu Eti lagi bangun jaringan. Tunggu dulu. Ini, apa namanya? Udah fokus kok. Tapi masih mute. Oke. Nah. Ini kok jet lag nih, jet lag. Iya nih, moga-moga nggak putus. Nih, Bu Diah manggil saya. Oke. Baik, Bu Diah. Ini coba tadi, balik lagi ke siklus selnya. Saya ulang selintas. Jadi S replikasi di G2 sudah memiliki sifat bisa melakukan heterokalisnya yang pertama gitu. Ini menciptakan beberapa persiapan tentang pembelahan. Nah, di sini masih bentuknya kromatin, baru kemudian disusun kromosom, dan kemudian hasilnya nanti akan dikembalikan lagi dalam bentuk kromatin. Sesudah membelah, dia masuk G1. Nah, ini tadi yang saya informasikan bahwa tidak semua gen akan diekspresikan, tetapi tergantung dari arah diferensiasinya kemana. Seperti pada di sini, misalnya kalau kita punya lini, karena itu penting nanti ketika membahas jaringan hewan ataupun jaringan tumbuhan, sifat multipoten itu untuk apa, kemudian seperti apa maksud saya, kemudian ada pluripoten dan ada multipoten. Nah, itu
baik itu untuk disampaikan. Jadi kalau embrionik itu dia pasti akan hanya membelah-belah terus gitu ya, sementara hasilnya nanti akan mengalami proses diferensiasi tergantung dari lini masing-masing. Dan itu semua masuk di G1, dan setelah G1 dia masuk ke G0. Atau bisa kembali lagi ke S, kalau dia masih memiliki kemampuan untuk melakukan proses pembelahan. Ini contoh-contoh dari waktu lifespan-nya, dan kemudian Betty ada mau waktu nanya. generasinya. Ya, silakan. Kalau dilihat dari siklus selnya G1 sampai ke M gitu ya. Oke. Satu yang terbetik dalam hati saya, kapankah dia melakukan penggandaan organel? Di bagian organel. Mana? Karena kalau G1 kan metabolit gitu kan. Ini G2 replikasi. G2 kan untuk enzimnya. Nah, kapankah dia organel itu kan perlu, kalau logika saya lebih dulu digandakan sebelum sel itu membelah. Nah, di fase apa dia? Dari dulu nih menggelitik. Baik. Kalau kita lakukan dari sel embrionik misalnya ya, adalah sel tumbuhan gitu ya. Nanti kita langsung bahas aja dua, tumbuhan dan hewan. Kalau di tumbuhan itu di sana yang ada adalah proplastida. Nah, proplastida itu belum mengalami perkembangan. Mau jadi plastida yang mana? Mau kloroplas atau mau leukoplas, misal gitu. Maka disitulah peranan dari G1 tadi untuk mengekspresi. Jadi kalau misalnya Bu Lili nanya, organel itu kapan dibentuknya? Ya pada saat ini, di G1 ini. Ingat tadi protein itu nggak hanya untuk fungsional, tapi juga untuk struktural. Jadi kalau dia mau bikin nih, memperbanyak atau bertumbuh, berkembang, termasuk bikin organel-organel tadi gitu. Maka untuk palisade pasti dia parenkima atau klorenkima gitu, berarti dia punya banyak kloroplas tadi. Maka dikembangkan itu semua di sana. Jadi tetap di G1 Bu Lili gitu. Mau itu tumbuhan atau sel hewan, semuanya akan dibentuk di sana. Jadi kalau diambil keperangkat sel ketika pertama dia membelah itu minim sekali organelnya. Jadi tugas dia cuma hanya membelah, jadi hanya tingkah laku ini kromosomnya atau DNA-nya. Kromatin, kromosom, kromatin lagi, kromosom lagi, gitu terus gitu. Organel-organel lain itu sedikit sekali dibutuhkan gitu. Namun untuk yang berdiferensiasi, bertumbuh menjadi sel-sel seperti kita, sebelum dia sampai pada titik lifespan-nya, G1 itulah yang kemudian membentuk diferensiasinya. Gitu, Bu Lili? Oke. Berarti di G1 jadi, ya. Selain pada saat enzim aja. Ya, pada saat pertumbuhan itu juga berarti betul. terdapat Termasuk di pertumbuhan G2 organel tadi juga itu. ya. Nah, betul. Jadi sama kayak di G2 tadi. Kan akan bikin untuk eukariotik karena dia punya membran inti. Membran intinya nanti akan dibongkar semua. Baru kemudian dia bikin mikrotubul gitu. Ada juga peranan mikrofilamen yang dibuat anyaman di seputaran pinggiran sel itu untuk melakukan proses invaginasi misalnya, atau pada hewan bikin ringnya atau bikin lisosom vesikel untuk membentuk dinding antar tumbuhan. Itu semua disiapkan bahannya di G2. Jadi ini semua G1, G2 itu semua adalah ekspresi genetik gitu. Heterokalisnya di sana. Itu Bu Lili ya. Makasih. Yuk, next. Ya, kecuali tadi saya katakan kenapa mitokondria itu adalah bawaan, karena itu dia mensintesis energi dan kemudian dia sudah langsung bisa pakai. Terus bagaimana untuk memperbanyak mitokondria? Dia dengan sendirinya, karena dia membelah sendiri tanpa ada mengikuti pembelahan sel. Sel nggak membelah nggak apa-apa, tapi kloroplas bisa memperbanyak diri secara independen, mitokondria juga secara independen. Begitu, Bu Lili ya? Ya. Oke. Boleh nambah pertanyaan, Bu Eti? Oh, boleh. Masih menyambung pertanyaannya Bu Lili. Ayo kita jawab. Jadi kalau nggak bisa ada Bu Tini ya. Silakan. Pada G2 itu kan setelah berlangsungnya kan setelah S ya. Jadi berarti sudah terjadi replikasi dulu gitu ya. Nah, pertanyaan saya di G2 itu karena di situ berlangsung juga ekspresi genetik itu ekspresi genetiknya berlangsung gandakah gitu, karena di situ kan sudah DNA-nya sudah mengganda gitu ya, sudah bereplikasi ya di fase S-nya gitu. Itu dua-duanya aktif gitu kah mengekspresikan gennya atau bagaimana itu, Bu?
ya tetap kita akan melihatnya itu sebagai satu, Bu, satu genom. Jadi kalau misalnya tadi ada pasangan gitu ya, ini kalau misalnya kita lihat tadi replikanya udah terjadi, lantas kita membayangkan bahwa ada 2 genom, terus dua-duanya memerintah gitu. Sebenarnya mau yang sisi misalnya ada gen kromosom dari DNA kromosom paternal misalnya, terus kemudian dia bikin paternal aksen. Ini sama aja, Bu. Nanti yang akan diterjemahkan itu pasti satu. Jangan lupa bahwa untuk bisa kemudian dia diekspresi, harus diinduksi dulu. Ada titik tadi yang ditandai di promotor yang mana. Nah, itu yang paling penting. Jadi begitu promotornya itu di tank, kamu yang jalan, maka ini yang jalan. Titik. Mau 2, mau 10, ibaratnya gitu, nggak peduli gitu. Iya, Jadi itu dia gitu ya. Dan jangan lupa juga bahwa ketika G2 tadi juga dibentuk protein histon yang disiapkan untuk menggulung atau DNA packaging tadi menjadi kromosom. Nah, itu semua, mulai mikrotubulnya, histonnya, itu semua sudah ada lengkap deh pokoknya. Begitu mau profase itu sudah mau main semua gitu. Udah siap, udah lengkap. Begitu Ibu ya. Iya, oke, Bu. Oke. Nah, sudah, kalau sudah kita lewati lanjut, Bu, lanjut. Sekarang kita pada intinya. Ini kemarin ada pertanyaan menggelitik gitu ya, tapi sebenarnya ini pertanyaan mudah aseksual-seksual. Jadi pertanyaannya modelnya gini. Berikut ini merupakan kelebihan dari reproduksi secara aseksual dari tumbuhan. Nah, berarti Bapak Ibu bisa jawablah kira-kira kalau aseksual itu seperti apa. Meskipun kadang kita nggak ceritain ke anak gitu ya, karena itu butuh di-highlight ternyata ada soalnya gitu. Itu aja. Kemudian ini sekarang kita bicara tentang tingkah laku, mitosis dan meiosis. Nah, sebelum kesini, ini berarti Bapak Ibu harus kenal dengan ini dulu. Bentar, saya mau pindah ke sesi. Sorry. Oh, saya pindahnya jauh ya. Bu Tin itu partisipan yang sudah, Bu. Enggak mute, sudah, di mute sudah, ya? Sudah. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Oh, sebentar. Balik lagi ke sini aja. Nah, ini dia. Gak apa-apa, saya urutin aja supaya nggak repot. Nah, ini ketika mitosis dan meiosis berarti harus di-packing dalam bentuk kromosom. Nah, tadi kita sudah kenal, dengar-dengar, singgung-singgung tentang kromatin maksud saya. Nah, yang paling penting sekarang harus tahu nih gambar-gambar ini apa gitu. Penting tahu bahwa ini berarti ada berapa Bu genomnya di sini. Bapak Ibu yang bisa lihat genomnya ada berapa? Berapa kromosom? Boleh N2N, boleh N. Terserah mau Bapak Ibu sebut yang mana. Di sini. Coba Bu. Bapak Ibu bisa lihat ukurannya di sini. Pasangan, ini kromosom homolognya berarti ada berapa? Ayo, ada berapa? Itu ada, Ibu ada berapa? diploidnya ada 6. Haploidnya 12. Diploidnya ada 6. Berarti diploidnya 6. Yakin? Iya, berarti 1, haploidnya 2, 3, 3 12. ya. Benar ya. Jadi ini ya kromosom nomor 1 yang ukurannya sama, kromosom nomor 2 dan ada kromosom nomor 3. Oke, berarti ada N sama dengan 3 atau 2N sama dengan 6. Nah, kenapa ini bisa kelihatan seperti itu? Karena itu jelas kelihatan mitosis gitu ya. Maka tadi kalau dibayangkan bahwa DNA itu panjang-panjang banget, jadi segmen-segmennya nanti dibagi menjadi gen-gen tadi itu, yang ada batasan promotor dan terminator di dalam satu utas panjang, satu kromosom bisa mengemas sampai 900-an kira-kira gen. Kalau itu kemudian kita 23 pasang tuh, udah digandakan, terus dijajar panjang-panjang banget gitu ya, maka kalau pas ditarik ke kiri kanan kutub gitu ya, yang berlawanan, itu pasti akan belilitan dan putus. Karena itu butuh diuel-uel gitu ya, digulung, bahasa saya diuel-uel. Jadi kalau panjang-panjang mau diuel-uel, setelah itu dipisah itu gampang banget gitu ya. Maka kemudian ada proses pembentukan atau istilah yang kita sebut sebagai kromosom metafase. Itu ada seperti itu istilah. Maka butuh dari tingkatan struktur DNA itu dikemas mulai dari struktur 1 dengan menggunakan histon. Ini lebarnya kemarin sudah saya singgung, dari mulai 2 mili sampai kemudian dia kemas membentuk nukleosom. Nah, disinilah
bentukan dari kromatin tadi. Jadi ada histonnya, sekali waktu dia akan dibentangkan lagi menjadi DNA di titik tertentu, yang lainnya tetap digulung. Nah, itu yang kita sebut sebagai kromatin. Kemudian tingkat 2-nya setelah nukleosom solenoid gitu ya, koil, superkoil, sampai kemudian ada kromosom. Nah, kromosom ini yang kita sebut sebagai kromosom metafase. Bentuknya adalah kromosom diat ya, karena 2, menunjukkan 2. Nah, sekarang, ini tadi penggulungannya. Nah, setelah menjadi kromosom, perlu diinformasikan kepada user kita bahwa ada bagian lagi, istilah lagi, setelah membentuk struktur kromosom, dia akan ada bagian yang kita sebut sebagai sentromer, kemudian ada lengan panjang dan pendek, kromomer kita sebutnya, kemudian ada bagian ujung yang kita sebut sebagai telomer, atau yang sedikit ke ujung yang kita sebut sebagai subtelomer. Ini masing-masing punya peranan sendiri. Subtelomer ini juga mengandung nukleotida yang berulang, gitu, termasuk juga dengan telomernya. Untuk lebih jauh berarti Bapak Ibu nanti bisa ngertiin gitu, buka-buka lagi apa peranan subtelomer atau telomer itu seperti apa. Penting karena dia nanti akan berkaitan juga dengan pembelahan sel. Jadi sel bisa membelah atau enggak, dan seterusnya. Kemudian peranan dari sel kanker itu kok bisa dia aktif lebih cepat sekali membelah karena dia punya telomer yang khusus gitu ya, subtelomer, terutama subtelomernya. Untuk yang telomer ini digunakan sebagai apa? Nah, salah satunya adalah sebagai proteksi yang membatasi antara kromosom satu dengan yang lainnya dan seterusnya. Nah, itu dia. Jadi nanti setelah terbentuk kromosom metafase, maka kemudian ada istilah-istilah yang ini tergantung sentromernya tadi. Ada metasentrik, ada submetasentrik. Nah, ini untuk akrosentrik ini menggantikan subtelosentrik. Kenapa? Karena biasanya sering agak ada tadi bahwa subtelomer itu penting banget sehingga supaya tidak agak istilahnya ambigu di istilah, maka kemudian diganti akrosentris. Sesungguhnya akrosentris ini adalah subtelosentrik gitu ya. Nah, ini dia semuanya. Nah, itu aja, dan kemudian kita masuk ke tadi kromatid. Sekarang kita masuk ke kromatid. Nah, ini dia. Untuk ke kromatid berarti kita harus tahu yang kita sebut sebagai kariotip. Ya, kariotip atau kariogram, pada saat metafase itu semua kromosom itu akan terlihat jelas gitu, dan panjang pendeknya itu bisa diukur, kalau diurutkan nanti akan membentuk ukuran yang besar sampai yang paling panjang sampai paling kecil, itu dinamai dari 1 sampai 22 kecuali kromosom seksnya. Nah, ini butuh diinformasikan kepada user bahwa ini ada paternal dan ada maternal. N1 dari papa, 1 dari mamah yang kita sebut sebagai maternal. Ini akan menjadi pasangan 2N. Nah, pada saat dia digandakan, nah ini ada kemudian ini yang kita sebut tadi protein, satu segmen itu satu protein, itu yang kita sebut sebagai gen. Oke, sampai di situ udah, berarti kita masuk ke dalam dogma. Ini tadi istilah-istilah, saya berharap ini kemarin Pak Andri memang yang bagian ini gitu, karena di transkripsi itu istilah-istilahnya apa dan seterusnya, karena beberapa pertanyaan itu masih berkaitan dengan enzim reverse transkriptase, kemudian ada apa aja yang ada di sintesis dan seterusnya. Ini saya cuplik hanya 2 aja dari beberapa soal yang ada. Nah, berarti ini kita butuh meng-highlight. Nah, khusus yang untuk sintesis dan replikasi saya tidak bahas. Nah, saya akan bahas di sini. Nah, yang tadi ada DNA mitokondria, dan kemudian yang ingin saya sampaikan di sini adalah penulisan simbol untuk lokus dan gen dan kromosom. Kemudian ada istilah kromosom homolog dan kromatin. Atau kromatid, ini kromatid ya, bukan kromatin, kromatid atau yang kita sebut sering dengar kromatid sister. Oke, berarti itu udah paham Bapak Ibu. Saya ingin meng-highlight di sini bahwa istilah ini ada. Jadi tolong ini lebih dipertegas. Nah, untuk apa tujuannya? Tujuannya tadi ke sini. Ketika kita membahas mitosis dan meiosis, ini kelakuannya seperti ini. Nah, ini coba saya gambarkan. Misalnya ini adalah paternal dan ini adalah maternal di kromosom nomor 1. Saya katakan nomor 1 misalnya, karena kita punya 23 tadi kromosom. Ini kromosom di nomor 2. Ini paternal dan ini maternal nomor 2. Sehingga ini dua-duanya
adalah yang satu kromosom itu kapan kita baca dia menjadi satu kromosom ketika hanya memiliki satu sentromer. Maka di sini kita sebut sebagai kromosom monoid karena cuma satu. Nah, yang di sini setelah direplika paternal satu dia akan membentuk paternal satu aksen dan maternal satu akan membentuk maternal satu aksen. Sebaliknya juga sama untuk P2 dan M2 di kromosom nomor 2. Maka inilah yang kita sebut sebagai chromatid sister. Ini chromatid sisternya dia. Kalau ini dengan ini kromosom homolog. Masing-masing kromosomnya adalah diad. Yang ini kromosomnya adalah monoid karena hanya terdiri dari satu tangkai. Mungkin itu sampai di situ. Oke, semuanya aman ya? Saya lanjutkan. Bapak Ibu, aman? Lanjut. Aman Bu, lanjut. Iya, ya, saya ingin memastikan aja. Ya, betul. Ya, baik. Nah, apa pentingnya kita bicara ini? Nah, baru nih. Yang tadi setelah duplikasi tadi, ini duplikasi, saya lupa nulisnya di sini, pokoknya duplikasi deh ya. Nah, kemudian, nah ini bedanya mitosis dan meiosis. Ketika mitosis itu berarti yang paternal satu dan maternal satu itu akan dijajar terpisah. Nah, ini yang paling penting nih. Konsep ini yang paling penting. Sementara di meiosis dia akan disandingkan. Nah, di sini ada kromosom homolognya. Dia bersandingan untuk kemudian dia bisa mungkin untuk melakukan crossing over gitu. Yang ini di kromosom nomor 2, ini kromosom nomor 1. Ini seandainya genomnya tadi N sama dengan 2. Nah, ini jajarannya seperti itu. Nah, ini penting, konsep ini banget penting. Nah, sesudah itu kalau kita bicara tentang meiosis, nah ini langsung nanti ke pautan. Nah, kita mau pautan ke gen-gen atau yang satu lokus, satu kromosom maksud saya, tidak satu kromosom itu ketahuan. Nah, di sini kalau kita coba pasang sekarang A, B, C. Nah, ini kita sudah masuk ke konsep genetikanya. Ini ada A, B, C kecil, ya berarti ini yang homozigotik dominan, yang satu lagi resesif. Maka ketika dia diduplikasi masing-masing, ini satu, kemudian 2, yang biru akan menjadi biru, yang jingga menjadi jingga, maka kemudian dia terjadi crossing over seperti ini, sampai menghasilkan, ini dia, sel anak dengan 4 masing-masing. Yang sebelah kiri, ini nanti akan menghasilkan tetua, atau parental. Jadi kalau ini papa paternal berarti ini origin paternal. Yang sebelah kanan sini nanti akan menghasilkan origin maternal. Sementara yang belibet ini nanti akan menghasilkan rekombinan, baik itu campuran paternal maternal satu atau yang selebihnya seperti itu. Nah, ini yang asik kemarin yang saya tanyakan, Pak Andri kemarin jawabnya, bukan jawabnya, bahasnya begini. Sebenarnya independen asortasi independen bebas itu atau segregasinya yang duluan. Nah, sekarang kalau Ibu perhatikan di sini, Bapak Ibu lihat, di sini ketika dia sudah crossing over, kalau ini jajarannya seperti ini, saya balik ke gambar asal. Nah, ini, nah dia, saya akan lihat yang sebelah kanan ini. Ini ketika dia gen-gennya tidak sama 1, 2 kromosomnya, maka akan terjadi proses asortasi bebas. Nah, ketika yang ini tadi, maaf, nah ini ya, nah ini berarti pada saat meiosis 1 itu terjadi proses pemisahan kromosom homolog dan bisa disebut sebagai reduksi. Kenapa dia disebut reduksi? Karena yang tadinya 2N sekarang menjadi N, paternal aja atau maternal aja. Sementara untuk meiosis 2 itu disebut sebagai mitosis biasa karena hanya memisahkan chromatid sister. Tinggal ini dibelah aja ke kiri dan ke kanan. Seperti itu. Nah, sekarang masalahnya ini bisa pasangannya yang muter gitu ya. Pasangan ini kalau kita lihat yang di bagian atas di sini. Nah, ini sudah berbeda. Disinilah letak independen asortasi bebas tadi. Mau ini dipasangkan dengan dia atau dia ketemu dengan paternal atau maternal yang ini garisnya kan nggak sama. Ini merah yang kanan. Boleh muter yang merahnya yang kiri, boleh. Nggak sama. Boleh aja.
mana aja kalau kita punya 23 berarti ini ada 23 deret. Kalau 46 berarti ada 46. Kalau di sini hanya ada 23 ya, karena tadi kromosom homolognya berdekatan menjadi satu membentuk kromosom tetrat gitu ya, atau berempat. Nah, maka berarti di sini terjadi proses asortasi. Sesudah itu baru disegregasi gitu. Itu maksudnya. Ya. Bapak Ibu berarti sudah paham ya, jadi di mana letak asortasi bebas. Jadi kalau ditanyakan mana duluan sebenarnya nggak ada. Tapi yang paling penting adalah ketika dia digerombolkan yang merah sebelah sini atau yang sebelah sana, atau kemudian kalau ini ada 23, belum tentu dia dapat dari paternal semua, ada yang dari maternal, tergantung dari masing-masing. Nah itulah yang kita sebut sebagai asortasi bebas di antara kromosom. Sementara ketika dia dipisah itu adalah segregasi. Bu Eti, saya mau nanya Bu Eti ya. Ya. Berarti selama ini kayaknya persepsi saya salah nih ya. Untuk yang asortasi itu, persepsi saya. Kalau yang ini, yang sekarang maaf ya, apakah saya masih salah? Yang asortasi ini, maksudnya itu apakah asortasi itu terjadi setelah fertilisasi begitu ya? Setelah fertilisasi. Jadi kan ini kan dia kan kalau misalnya ini kan asortasi dulu ya, kemudian kan segregasi. Kemudian setelah itu kan asortasi lagi begitu. Oh, bukan. Jadi ini masih di pembentukan gamet, Ibu. Asortasi itu di pembentukan gamet. Jadi misalnya nanti kalau misalnya ada A besar, dia nanti kumpulnya dengan B besar atau B kecil. Oh, berarti C besar atau C kecil, nanti baru gabung fertilisasi. Jadi yang asortasi bebas ini ketika dia punya 10 gen misalnya, maka 10 gen itu nanti dapatnya yang besarnya berapa, yang kecilnya berapa. Nah, itu adalah asortasi bebas di dalam satu gamet. Berarti nah, ketika dia dipisah, segregasi. Ya? Berkelompoknya bukan berkelompok sama alelnya gitu ya, betul? Berkelompoknya bukan sama alel. Kita tidak bicara alel, Bu, bicara kromosom. Oke. Begini. Nah, ini contoh ini ya. Saya katakan ini ketika memisah, ini anggap aja ini mau crossing over mau enggak gitu ya, enggak peduli gitu. Nanti akan berada di sini ada paternal, yang di sini maternal. Kalau ini kita belah dua, maka di sini dapatnya paternal sama maternal, bukan Bu ya? Iya. Oke. Kalau saya tukar di sini, paternalnya yang sebelah sini, maternal sebelah sini, berarti dia dapat paternal 2. Nah, kalau ini kita isi lambang yang tadi, simbol gennya, lokusnya misalnya A, B, kemudian C, dan seterusnya, maka pasangan A di sini, misalnya di sini ada A, B, C, atau A aja lah ya, di sini B aja. Maka ini dengan inilah yang disebut asortasi bebas, ketika A ketemu dengan B, gitu. Iya, kan berarti, asortasi... Kromosom, asortasinya kromosom. Berarti asortasinya kromosom antar gen-gen yang tidak sealel maksud Ibu. Iya betul. Iya. Jadi tidak sealel. Okay. Bahkan tidak satu kromosom ya, tidak sealel itu bisa tidak satu kromosom. Utamanya ini untuk yang bebas gitu. Jadi terletak pada kromosom yang berbeda. Benar-benar. Ya. Nah, itu dia yang konsep pautannya itu. Berarti Ibu nggak salah gitu ya. Oh gitu. Jadi, ya, syukurlah. Nggak salah. Jadi tapi kalau tadi fertilisasi salah gitu. Tapi kalau ini masih menciptakan gamet ketika alel-alel atau alel-alel gen-gen yang terletak bebas pada kromosom yang berbeda itu mendapat yang mana gitu ya, peluangnya, kombinasinya itulah yang disebut sebagai asortasi bebas. Sementara memisahnya itu adalah segregasi begitu. Jadi kalau mau ditanya mana duluan, nah ini nggak ada mau duluan, ini kan kejadiannya bareng gitu. Karena begitu dia memisah ini sudah disiapkan pasangannya, yang ini ke sini, ini dengan ini gitu ya. Sehingga yang penting kita tahu bahwa konsep segregasi itu memisah, sementara ketika asortasi dia berada di sel yang sama, udah gitu aja. Begitu? Iya, ya? Terima kasih Bu. Oke, sip. Kalau sudah berarti udah beres gitu ya. Maka bisa jawab ini sister chromatid itu apa? Wah, udah gampang lah gitu lah. Nah, sekarang saya masuk ke genetikanya nih ya. Ini terakhir, waktu kita mungkin setengah jam lagi saya berharap selesai. Oke, baik. Ini berarti penulisan. Nah, ini yang perlu ditekankan lagi untuk user kita. Ini berarti satu kromosom, simbolnya seperti ini. Berarti A, B, C, dan ada garis 2. Gitu. Ini satu kromosom. Misalnya ini kromosom nomor 1, kromosom nomor 2, kromosom nomor 3. Nah, sementara ini yang bebas. Yang bebas berarti asortasi bebasnya ini jauh lebih lengkap. Karena
A bisa dengan B besar, oh ini kebetulan sama-sama B besar ya, A besar bisa sama dengan C besar atau dengan C kecil dan seterusnya. Nah, ini asortasi bebasnya ketika pembentukan gamet. Nah, sementara yang ini A, B, C selalu kemana perginya A, B, C besar, B besar, pasti A ikut gitu ya, karena ini terpaut gitu. Nah, kalau mau ditukar misalnya, di sini B kecilnya, ya kemanapun A besar pergi, B kecil ikut. Nah, itu yang paling penting. Maka penyimbolan ini akan begini bentuknya. Dari sini kita bisa lihat jumlah gamet berapa ketika kita melakukan proses segregasi. Begitu Bapak Ibu? Nah, udah itu aja, selesai. Maka bisa jawab ini untuk pautan nanti ya. Nah, sekarang kalau sudah ini saya lewati, ini hanya hukum Mendel biasa. Nah, ini yang kemarin ditekankan, kemarin kita bergulat ya tentang hibridogami ya Bu Tinia ya. Moga-moga udah oke Mas sekarang. Jadi kalau misalnya mau di aliran gen itu memang mau nggak mau nanti akan ada perubahan tentang jumlah alel mau nggak mau gitu. Baik itu yang spesies kecil satu spesies ataupun berbeda, apalagi yang berbeda seperti itu. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan di highlight ini adalah ini dia. Ini tadi sudah. Jadi ketika kita bicara tentang asortasi itu di sini. Ini ada A, B, C, D, ini perpasangannya. Nah, ini tadi asortasi, Bu. Nah, jadi di sini Ibu sudah bisa lihat ini asortasinya. Segregasinya ketika dia memisah, dan kemudian ketika dia bercampur lagi membentuk gamet, itu adalah asortasi. Udah, beres, itu selesai. Kemudian, nah simbol. Nah, sekarang ada dihibrid dan monohibrid. Saya ingin tekankan bahwa banyak yang menggunakan punet misalnya. Tapi saya tidak sarankan karena kalau punet ini nanti akan membingungkan ya. Kalau cuma sedikit nggak apa-apa. Begitu banyak ini nanti matanya siwer. Mana yang T besar, mana ini, mana yang ditulis duluan itu pusing gitu ya. Maka saya ingin memberikan sharing ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah memakainya. Ketika kita membuat peluang dari hukum Mendel 1 yang memisahkan bahwa genotipe dari A besar, A besar, A besar, A kecil atau heterozigotik dan homozigotik ini resesif ini 1:2:1. Nah, tergantung dari ini. Jadi seolah-olah kita kawinkan dari masing-masing peluang. Itu aja, nanti silakan ini dibaca-baca gitu ya. Ini juga sama. Nanti dengan yang seperti ini kita gampang banget untuk melihat berapa jumlah gamet, berapa jumlah genotipe yang terbentuk. Kalau ini gametnya misalnya 4, kemudian di sini diketahui 2, berarti jumlah genotipenya nanti adalah 8. Nah, model-model kayak gitu. Udah, itu perhitungan. Pascal juga saya nggak ini, tapi saya ingin highlight tentang ini. Kalau back cross dan test cross. Nah, tes cross kebanyakan disebut sebagai uji silang gitu ya, karena memang dikawinkan dengan resesif, Bapak Ibu sudah paham semua. Sementara back cross ini ada beberapa istilah, tapi cenderung dia dikawinkan pada individu yang punya sifat unggul. Sifat unggulnya di sini kebanyakan adalah yang dominan, meskipun beberapa sifat unggul ada yang pada resesifnya, jadi tidak harus. Misalnya supaya ketemu dengan sifat unggul BB, nanti dia akan dikawinkan berulang terus-menerus begitu rupa sampai dia dapat seandainya nih ya hitam itu yang unggul sampai prosentasi di seluruh alel di situ lebih banyak yang B besar ini dibandingkan dengan B kecilnya begitu. Itu target dari back cross. Beda dengan test cross. Kalau test cross itu untuk menguji apa sih genotip induknya gitu ya. Karena dengan dikawinkan dengan resesif, otomatis dia akan seperti cermin. Apapun genotip yang dia punya, itu dia yang akan diekspresikan. Selama itu masih merupakan dominasi penuh. Nah, untuk itu kita bahas perlu juga untuk yang semu Mendel dan mengikuti hukum Mendel. Jadi kita harus pertegas juga bahwa yang perlu di-highlight ketika ada interaksi antar alel ini, atau gen-gen yang sealel atau dengan gen-gen yang tidak sealel. Nah, maka kita sebut dulu yang ini. Jadi kalau sel sealela A besar dengan A kecil, boleh juga yang multiple alel gitu. Tetapi hukum Mendel hanya menyatakan satu, bahwa yang mengikuti hukum Mendel itu adalah yang alelnya itu sepasang. Jadi hanya 1, 2 A besar dan A kecil misalnya, dan dia menganut hukum dominasi penuh. Jadi tidak ada intermediate, tidak ada letal, tidak ada multiple allele, maka itu semua nanti akan mengikuti hukum Mendel.
Nah, itu maksud saya. Jadi kondisi spesifik yang diinginkan hukum Mendel dengan hukum 1:2:1 untuk genotipe, atau kalau genotipenya nggak masalah ya, yang masalah adalah fenotipnya 3:1. Jadi dengan catatan bukan multi alel, bukan juga ada interaksi antara gen-gen yang sealel ini tidak bersifat yang lain selain dominasi penuh, dan kemudian dia terletak pada kromosom yang terpisah. Kalau misalnya kita mau dihibrid, trihibrid dan seterusnya, ini harus terletak pada kromosom yang terpisah, tidak boleh kromosom yang sama, sehingga kita bisa menghasilkan 9:3:3:1 itu, atau 3:1 untuk monohibrid. Nah, berarti yang perlu kita highlight ini tadi. Kemudian perlu disampaikan, ini contohnya nggak usah, sebentar. Oh, saya pindah. Nah, ini dia. Nah, ini adalah interaksi gen-gen yang sealel. Itu ada dominasi penuh, kemarin sudah ditanyakan oleh yang lain yang sebelum sempat saya bahas. Ada kodominan. Kodominan ini nama lainnya adalah intermediate gitu. Ko itu berasal dari kerjasama, dominan itu berarti sama-sama dominan, nanti akan menciptakan sifat baru. Nah, overdominan ini akan terlihat kuat ketika yang dominan dengan yang resesif muncul, tapi yang dominan ini karena over dia misalnya berukuran besar. Nanti begitu heterozigotik dia besar banget gitu ya, beda dengan dominan penuh gitu. Ini ukurannya segitu gitu ya. Nah, letal kalau kita ketemu dengan yang resesif ataupun yang homozigot, tergantung, biasanya ini homozigotik, tergantung dari letalnya. Nah, ini yang perlu di-highlight, jadi hanya dominan penuh yang mengikuti hukum Mendel, sementara kodominan, overdominan di sini, ini contohnya banyak, jadi banyak sifat heterosis di tumbuhan, baik itu jagung, tinggi tanaman, daun, dan seterusnya, ini overdominan. Nah, kalau overdominan positif berarti dia akan menginduk pada yang dominan itu. Misalnya ukuran besar, maka dia akan jadi besar banget. Kalau overdominan negatif berarti kecil banget. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari yang dominan yang mana, maka dikatakan overdominan. Nah, oke. Dari sana berarti nanti akan ada penyimbangan Mendel untuk monohibrid, interaksi gen-gen yang tidak yang sealela, nanti akan menghasilkan tidak 3:1, maaf, saya ulang lagi. Dari 1:2:1, di sini akan membentuk sifat fenotip baru, pink gitu misalnya, ada sifat di heterozigotiknya yang sama, sifat baru. Kemudian ini 1 banding gitu ya, banding 1:2:1 di fenotipnya, yang duanya ini besar banget, yang ini hanya besar saja gitu ya, dan yang letal juga sama, hanya menghasilkan tergantung dari dominannya, letalnya maksud saya, apakah yang resesif atau tidak gitu. Itu aja. Nah, ini untuk yang creeper. Jadi pasti dia ada 2:1 karena yang satu mati, nggak akan ada dimuncul perbandingan atau rasio. Oke. Kemudian yang terakhir, nah yang terakhir sekarang kita masuk ke hukum Mendel yang semu tadi. Tadi dengan catatan bahwa gen-gen dihibrid, trihibrid, dan seterusnya itu harus terletak pada gen-gen terletak pada kromosom yang berbeda. Kalau pada kromosom yang sama itu akan lain perkara. Apalagi berarti kalau terletak pada kromosom yang sama dia akan terpaut. Tidak 9:3:3:1. Nah, kemudian berikutnya, kalau ada interaksi gen-gen yang sealela, nah, yang tidak sealela, maaf, yang tidak sealela, dia akan menghasilkan rasio, kalau yang dihibrid normal, menurut hukum Mendel, 9:3:1. Tapi kalau tidak, maka dia akan menghasilkan semu 9:3:1. Masalahnya bukan di genotipenya, tetapi di fenotipenya, ketika ada interaksi A dengan gen B yang bukan alelnya. Ini tidak ada. Maka biasanya penyebutannya 2, misalnya sifat A, sifat B. Kalau ini sifatnya jadi disebut 1 karena akan ada muncul sifat AB begitu. Nah, maka kemudian kita masuk ke genotipe di sini. Kalau misalnya epistasis, kita kenal ini hitam dan kuning misalnya. Hitam di sini epistasisnya yang menutupi, hipo itu berarti wadah gitu, epi itu tutup, maka dia yang menutupinya. Maka hasilnya akan berbeda. Kemudian yang pial ayam juga berbeda. Kemudian ini yang sifat apa namanya, atavisme. Nah, ini sama. Jadi ini pun nanti bisa dicari sedemikian rupa dari segregasi bebas.
Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, nah ini bisa dimulai. Kenapa? Berarti ini nanti akan dikirimkan. RR ini satu pasti dari papa dan satu lagi dari mama. Karena yang ini belum jelas, semuanya masih ada titik-titik, bisa R besar atau R kecil, maka kita pakai patokan di sini. Nah, dengan patokan rose dan walnut misalnya. Ini contoh aja. Maka kita bisa kirimkan dia ke sana satu, ke sana satu. Ini segregasi tadi dan asortasi kita pakai. Nah, kemudian atavisme sudah, di sini ada komplementer. Di sini, sorry, bukan komplementer ya, apa namanya, cryptomeri. Ini juga sama, karena ada interaksi gen-gen yang tidak sealel ketika A dengan B berinteraksi membentuk satu sifat, tidak dua sifat. Kemudian yang ini juga sama, ada polimeri. Kemudian sama dengan poligen gitu ya. Di sini semakin banyak yang dominan, kalau ini hitam biasanya warna kulit, tinggi badan dan seterusnya. Nah, ini sama. Nah, ini untuk pautan. Jadi yang pautan ini penting menuliskan ini semua. Crossing over sudah saya tuliskan di sini, coba Bapak Ibu nanti bisa pahami sedemikian rupa. Kenapa kalau ada pautan berarti gen-gennya terpaut gitu, atau kemudian dia crossing over, pindah silang. Nah, pindah silang seperti ini menghasilkan sel tadi ada origin. Kalau ini dipisah lagi berarti ada paternal origin misalnya, yang di sini maternal origin, yang ini maternal dan paternal rekombinan. Nah, inilah yang bernilai 1 banding 1 yang origin, sementara ini yang N dengan N yang tidak selalu muncul itu. Maka kemudian bisa dihasilkan nilai pindah silang. Nah, seperti ini rekombinannya. Yakin Bapak Ibu sudah paham gitu. Cuman ini perlu, kenapa simbol-simbol ini perlu tadi menunjukkan bahwa ini satu kromosom, kemudian di sini adalah gen-gen selokus atau sealela, mana yang tidak sealela, itu penting. Dan terakhir ini ada yang terpaut seks. Nah, penulisannya seperti ini. Nah, ini adalah kromosom X dan Y. Nah, berarti dia ada di sini. Kalau misalnya M ini terpaut kromosom X atau kromosom Y, kalau misalnya ada gitu di hereditas manusia kita punya itu gitu ya. Kemudian yang ini apabila gen-gen dipengaruhi oleh seks, maka penulisannya akan seperti ini. Ini X, misalnya Y, dan yang ini adalah T dan T kecil. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi ini highlight-nya, jadi supaya kenapa hukum Mendel itu menjadi menyimpang, karena memang aturannya sudah jelas bahwa terjadinya interaksi antar alel itu nggak boleh yang tidak sealel, hanya yang benar-benar sealel. Dan sealel pun juga masih disyaratkan harus dominan penuh gitu. Dan gen-gen yang berinteraksi tidak boleh baik itu mulai dari dihibrid tentunya, trihibrid sampai berapapun, itu semuanya harus terletak pada kromosom yang berbeda, tidak boleh sama. Kalau sama berarti terpaut. Kalau terpaut bisa memungkinkan dihitung berapa prosentasi dari bukan kalau jarak gen bukan ya, maksud saya kalau terpaut tidak, biasanya nanti perbandingannya akan berbeda dengan yang tidak terpaut. Dan kalau terpaut memungkinkan terjadinya crossing over, yang berapa persen pun dari rekombinan yang baru nanti akan bisa dilihat nilai pindah silangnya. Baik, mungkin itu semua Bapak Ibu, jadi tuntas, saya tidak punya PR. Mungkin itu sudah. Baik, Bapak Ibu, ya. Terima kasih Bu Eti. Teman-teman mungkin banyak yang penasaran ya, pengen tanya-tanya apalagi terkait soal kali ya. Silakan ya, Bapak boleh. Ibu, atau mau sharing gitu ya, mungkin ya, ada boleh, benar, ada banget. Pengalaman mengajar di kelas terkait dengan materi biologi molekuler mungkin ya, atau terkait praktikumnya atau bagaimana, silakan Bapak Ibu. Ya, kita jadi sekarang ngobrol aja ya, sharing ya, atau mau tanya juga boleh ya. Nanti mungkin yang jawab juga boleh, yang lainnya nggak? Iya, benar. Iya. Bu Eti, Bu Tinia. Bu Tin. Ya, Bu Sri, silakan. Lagi. Boleh. Bu Lili, aku dulu. Bu Sri dulu ya. Saya yang rapiin ya. Bu Sri silakan, Bu Sri. Ini pengalaman mengajar. Jadi anak itu mungkin Bu Eti minta tolong dijelaskan ini. Anak itu susah membedakan nih misalnya gonosom, autosom, terus kemudian apalagi sih, kan itu istilah-istilahnya kalau misalnya penyakit-penyakit ini terpaut itu. Mereka itu kalau misalnya
di karyotipe itu kita harus jelaskan loh. Jadi dia itu mikirnya gini loh, ada anak yang nggak tahu di SMP gimana gurunya ngajarinya, dia mikirnya tuh nek kromosom X dan Y itu adanya di sperma dan sel telur doang gitu loh. Iya. Jadi mereka Padahal belum paham N sama 2N ya, benar. Iya, terus itu jadi, kesalahan fatal banget, itu miskonsep yang terjadi betul. emang. Jadi harus ada ini loh. Mereka harus paham apa itu sel somatik dengan apa itu sel kelamin, kemudian apa itu autosom, apa itu gonosom. Nah itu empat itu jelas ngebedainnya gitu loh Bu. Tolong Bu, gimana caranya supaya anak itu enggak itu pusing banget saya kalau jelasin itu panjang lebar kayaknya bener ini. Bener banget. Bentar. Saya mau lihat karyotipnya dulu ya. Sebentar. Nah, ini di karyotip yang tadi mana ya? Tadi saya udah gambar lucu deh kayaknya. Gambar lucu nah ini karyotipnya. Nah, ini dia ya. Nah, ini karyotip nih, ada anak kecil lucu gitu. Kata saya sih lucu. Mana ini? Kalau loncat ke sini ya. Keluar dulu dah. Tadi ngekliknya ini. Ini mouse-nya agak banget ini ya. Loh, kok ke sini ya? Nah, di sini. Nah, ini dia Bu. Sebelum ke sini, jadi yang paling penting tadi ini dulu gitu. Sesudah ini nanti akan ada tadi kromosom yang paternal, maternal. Naik lagi nih ya. Sebentar. Kecewa ini yang lain ya. Nah, ini dia. Sampai kemudian muncul paternal, maternal. Berarti individu kita itu, kalau kita makhluk hidup 2N, kalau jamur itu kebanyakan N misalnya. Maka berarti di sini akan ada positif, paternal dan ada maternal. Nah, ini yang paling penting. Jadi di sel gamet nanti separuhnya dari ini. Dari papah doang, yang pink doang, atau yang biru doang. Ya memang harus dikasih ilustrasi gitu, Bu. Nah, sekarang kalau bicarain tentang kromosom seks, yang mana? Berarti yang ini, nomor 23. Yang gonosomnya yang ini saja, yang ini otosom. Jadi kalau ada kromosom terpaut seks, berarti kromosomnya, kromosom terpaut seks. Gen terpaut seks berarti terletak di kromosom nomor 23. Nah, bentuknya kayak gimana? Kayak gini misalnya, di X, di sini ada tentang seks determinasi di region Y. Kemudian di sini akan ada penyakit tertentu misalnya, yang di X ya, yang di X ini karena kecil-kecil biasanya saya suka close up gede gitu. Yang misalnya buta warna gitu. Nah, berarti buta warna itu ada di sini nih, di semua yang ada di sini. Yang terpaut di Y berarti ada di sini. Kalau terpaut di X nomor berapa? Berarti nomor 20 itu di sini. Kalau terpaut berarti yang sifat ini dengan sifat ini berada di satu kromosom yang sama, begitu. Kali ya, Bu. Kalau saya selalu kasih ini sampai ke 23-nya gitu. Jadi kalau di sperma atau ovum berarti kita punya separuh ini, maka kemudian kita bicara tentang angka-angka, lambang-lambang. Nah, setelah itu nanti lambang-lambangnya masuk ke sini. Nah, ini penulisan lama dan penulisan baru. Nanti ini bisa dikembangkan lagi ketika kita bicara tentang meiosis dan non-disjungsi misalnya. Di sana ada kromosom yang terbentuk menjadi 4N gitu atau 6N. Wah, itu berarti satu semua genom dikalikan. Atau hanya kromosom nomor berapa, misalnya kromosom nomor 1 yang jadi 2 atau jadi 3 dan seterusnya. Nah, itu berarti konsepnya di sana Bu Sri ya. Yang lain mungkin gimana ya? Jadi saya akan punya bekal ya gambar itu tadi itu. Kalau nggak ada itu, nggak bisa dia lihat sperma itu atau ovum itu apa sih yang dia punyai. Nah, begitu itu berarti N-nya doang berarti gonosom dan otosomnya ikut semua. Tapi jumlahnya separuh karena dari papah doang, maka itu penentu jenis kelamin itu papah katanya. Karena bisa dia kasih X, berarti karena wanita hanya punya X doang, berarti dia nanti menentukan anak perempuan. Kalau papahnya ngasih Y, berarti dia nanti menghasilkan individu laki-laki gitu.
Gitu kali Bu Sri. Gimana Bu Sri? Baik, terima kasih tipsnya Bu Eri, Oke ya. Bu Eti. Iya, jadi itu harus masuk gambar tadi itu dan langsung dihubungkan dengan penulisan lama dan baru. Hitung aja nanti langsung seperti itu. Ini biasanya ada di lembar kerja, termasuk kalau bahas mitosis dan meiosis tuh saya minta anak-anak itu bikin misalnya 2 atau 3 kromosom supaya ganjil gitu, 3 kromosom dengan genom apa ditulis, ada yang dikasih gennya 2 atau mungkin cuma 1 gitu, boleh nggak apa-apa. Nanti diminta untuk mereka menggambar gimana crossing over dan seterusnya sampai dia menciptakan 4 sel anak apapun gitu. Itu baru 1 pelintiran. Misalnya yang crossing over di 3 titik atau 2 titik. Nah, kasih aja kayak gitu di LKS-nya. Insya Allah itu gampang. Mungkin itu. Oke. Sudah. Sudah Bu Eti, terima kasih. Lanjut Sudah. Bu Lili. Oke, ya Bu Lili. Bu Lili tadi mau lanjut. Oke, makasih. Tadi sebenarnya mau nyela tapi lagi asik ini gininya pembahasannya tadi. Mau nanya Bu Eti tentang cDNA. Oh, cDNA. Iya. Ini masih muter-muter di otak saya mencoba untuk membaca, tapi kok belum juntrung sebenarnya apakah hanya ada di virus itu atau cDNA sebenarnya ya? Apa ini cDNA? C-nya itu kloroplas atau apa, Bu? Bukan, kopi DNA. Oh, kopi DNA. Komplementari barangkali Bu Lili, bukan komplementari DNA ya? Artinya DNA yang sudah tidak ada intronnya begitu, bukankah? Bukan, yang kalau virus yang ini genomnya RNA untuk bereplikasi kan perlu kopi DNA ya. Nah, di transkrip itu. Iya. Reverse. Itu kenapa, Bu? Itu gimana itu prosesnya? Ada gambarnya nggak? Kok saya ada nih, tapi saya nggak siapin, kan nggak bahasnya sintesis, replikasi. Ada gitu kalau yang operon coba bisa gambarin nggak gitu nggih? Ini penanya ini saya nggak punya. Mohon maaf banget gitu. Gimana ya? Nanti kita diskusi di luar deh sama Pak Andri juga boleh, nggak apa-apa gitu. Nah, kalau tadi bicara tuh misalnya kita tentang RNA semua, tuh RNA itu kan padahal ada macam-macam ya. Ada non coding, ada coding. Kemudian kemarin itu keluar terakhir itu ada pertanyaan tentang mikro RNA, miRNA. Nah, itu kalau nggak diberikan udah out itu anak-anak nggak bisa jawab gitu. Jadi ternyata sampai di situ gitu ya. Jadi nggak cuman yang kayak Bu Lili tadi tanyakan, cDNA gitu. Berarti gimana ya prosesnya ya? Yang sebenarnya jadi ganjalan Bu Lili apa? Coba saya nanya itunya dulu. Apanya bentuk prosesnya itu tadi transkripsinya kan namanya transkripsi balik, berarti dia harus berubah dari RNA ke DNA. Dari RNA kan dia akan membentuk ke DNA. Benar. Oke. Karena berarti RNA awal itu masih ada. Punya virus ada. Justru berarti itu nanti yang akan direplika. Kan tidak berfungsi sebagai kode genetik, Bu. Oke. Dari RNA ini punya virus. Virus itu nggak ikut metabolisme ya, kan pakai sel kita ya. Maka dia pakai DNA kita untuk mengcopy tadi. Nah, DNA kita dinonaktifkan dan dia pakai DNA ala dia tadi, copy DNA yang dari RNA-nya. Nah, itu yang dipakai untuk replika RNA dia sebanyak-banyaknya. Setelah di DNA, copy DNA, dia bikin RNA, transkrip lagi, sampai kemudian kalau dia bikin eklipase semua dari struktur tubuhnya, kapsidnya dan seterusnya, itu berarti dia menggunakan replikanya tadi, DNA-nya tetap untuk membuat mRNA-nya dari kita yang bikin, kemudian mensintesis protein kebutuhan dia. Nah, sementara untuk kode genetiknya dari RNA-nya dia ke DNA dan kemudian ke RNA lagi. Itu untuk replikasinya. Iya. Jadi arahnya beda. Dia tidak kita sebut autokalis gitu ya. Karena dia nggak autokalis kalau RNA. Yang bisa autokalis adalah DNA. Nah, tapi DNA bisa melakukan transkripsi. Tapi karena transkripsinya itu balik, karena yang saya bikin, kata virus, karena kudeta tadi, harus punya saya. Maka RNA-nya dibuat DNA ala RNA tersebut. Terus DNA ini nanti bertranskripsi, menciptakan semua kebutuhan hidup dari virus, bukan begitu ya?
Nah, baru kemudian untuk replikanya, DNA kopinya tadi itu yang dibuat RNA kopian banyak-banyak begitu. Baru kemudian masuk selongsongnya, baru dia lisis atau lisogenik tergantung. Itu sih. Berarti kalau misalnya masih seputaran RNA punya dia, berarti dia belum bisa untuk mensintesis dan tidak bisa bereplikasi ya? Nggak bisa gitu. Jadi yang pertama kali nanti dia akan menonaktifkan, menginduksi dari semua DNA kita itu betul-betul mati, nggak bisa diapa-apain gitu. Itu salah satu dari peranan penetrasi atau induksi virus untuk menghentikan, menginhibisi semua. Jadi dia punya perangkat lain sih sebenarnya gitu. Ketika dia nih kodenya nggak boleh ada yang berfungsi kecuali yang saya fungsikan, maka induksinya berasal dari dia gitu. Oke. Sip. Makasih Bu Eti. Ya sama-sama Bu. Moga-moga saya nggak salah ya gitu. Insya Allah sih seperti itu yang saya pahami. Mungkin kalau tidak ada boleh oke ya. Insya Allah kalau soal silakan jawab. Nanti kalau misalnya ada yang nggak yakin dengan jawabannya boleh ke diskusi dengan saya atau dengan teman di grup juga akan lebih asik, nggak masalah gitu. Ya, saya mau berbagi sebenarnya nih dengan Bu Lili yang anatomi. Ya, Bu. PPT-nya sama atau enggak sama yang kemarin? Kalau yang barusan ada yang gambar-gambar tambahannya tadi, saya buat nggak sama. Kalau misalnya mau sama, karena itu saya tambahkan tadi, karena saya kebetulan nggak ada gambar. Ya, berarti yang kemarin diambil aja dulu, nanti saya ambil semua. Tapi saya mau nanya nih, yang pengen diambil itu bentuk PPT-nya atau mau PDF-nya? Soalnya kalau PPT-nya berarti nanti bisa dipakai gitu ya, dalam artian ini bisa diacak-acak lagi, terserah gitu. Kalau teman-teman tapi pasti kalau lebih suka PDF dikasih berarti PPT, Bu. Betul. Tapi kan tergantung Bu Eti, itu kan hak cipta soalnya. Saya boleh aja. Saya boleh aja. Kemarin itu cuman saya khawatir begini. Kan PPT saya yang saya biasanya bikin itu agak-agak semi PPT gitu. Kalau PPT kan harusnya PowerPoint. Di situ tuh baca udah sekalian semua jadi gitu-gitu ya. Saya malu gitu. Terus 160 itu ngapain aja, bayangin gitu. Makanya saya empat-empatin gitu biar kelihatan ringkes gitu ya. Nah, padahal sebenarnya dari sisi runutan itu nanti bahasnya mesti cepat banget gitu. Kayak untuk pertemuan apalagi nih seluruh materi genetik dan hereditas gitu. Tingkah laku dari kromosomnya. Kalau iya nanti saya berikan yang utuh aja, jadi silahkan mau diacak-acak nggak masalah juga gitu. Ya, karena mudah-mudahan jadi amal jariah buat Bu Eti. Insya Allah gitu. Cuma gambar-gambar di sana memang ada gambar yang memang saya gambar sendiri. Jadi kalau mau dicari tempat lain nggak ada gitu. Iya, itu belum saya ini publikasi tapi nggak apa-apa. Emang hobinya gambar sih. Bu Eti boleh request nggak Bu Eti? Apa tuh Bu? Saya mau request coba minta ditambahin ini peta kromosom itu ya, pedigree itu. Jadi saya sering sampai sekarang itu juga masih sering keliru ya untuk peta kromosom atau pedigree yang ini sifatnya diwariskan lewat apa? Misal kalau lewat mitokondria memang mudah ya, memang mudah. Tapi ini pedigree apa nih Bu? Kok ada yang mitokondria Bu? Ya enggak, maksudnya gini, misalnya kan ada sering muncul soal yang langsung gini, Ibu bagi soalnya ke saya. Kalau gambarannya barangkali ya, supaya saya nggak otak-atik PPT dulu. Barangkali Bu Eti punya gitu ya. Jadi pewarisan sifat misalnya autosomal dominan, autosomal resesif gitu, kemudian hereditas manusia nih. X, iya dominan. Nah, seperti itu lebih ke manusia itu berarti. Iya, biasanya seperti ada itu. Sih satu PPT penuh gitu ada gitu ya. Nah, cuman boleh kalau saya nggak bahas itu Iya, harus dibahas gitu ya. Dulu ya. Enggak gitu maksud saya. Bukan karena saya mau bahas, enggak loh sama sekali gitu ya. Namanya juga tempat sharing aja. Kan kalau nggak dibahas ada yang salah. Gitu, salah mengerti. Karena yang tahu maksudnya di PPT itu hanya Bu Eti.
Saya bilang gaya amat tuh bagi-bagi PPT, saya nggak ngerti sih. Ya karena gaya yang tahu nulisnya maksudnya gitu yang ya. bikin PPT soalnya. Bener itu maksud saya gitu ya. Tapi kalau hanya rangkuman ini yang terkait yang alel dominan, yang resesif, yang misalnya kayak talasemi, itu sih di buku-buku banyak gitu ya. Tapi memang saya punya itu untuk mengajar sih gitu. Nah, kebetulan kalau saya yang buat gitu untuk teman-teman biasanya saya share itu memang saya buat sendiri. Tapi kalau dibuat di tim saya nggak berani untuk membagi. Dan kalaupun saya akan membagi, saya akan produce sendiri gitu biasanya gitu. Karena kalau di tim IC itu lain perkara gitu. Begitu sih sebenarnya. Insya Allah saya tidak bisa memenuhi Ibu secara langsung untuk digabungkan di sini. Tapi kalau misalnya Ibu mau, Ibu bisa diskusi dengan saya bagian yang mana begitu. Oh iya, mungkin ya. itu Terima ya. kasih banyak sebelumnya Bu Eti. Sama-sama. Sebentar. Siapa ini? Nggak kelihatan. Ini kameranya kalau dinyalain gambarnya ngeblur. Sebentar. Sorry. Busna. Bu Eti mau nanya. Oh iya. Tadi yang hereditas manusia yang terkait autosomal. Kalau yang autosomal kan udah jelas di X atau di Y. Nah, autosomal ini apakah semua dari kromosom nomor 1 sampai nomor 22, tidak. Atau hanya 1 sampai nomor 22 jelas, Bu. Jadi kalau kita tadi lihat gambarnya akan seperti ini. Yang dimaksud dengan terpaut dari autosom gitu kan, Bu ya? Iya. Oke. Itu seperti ini. Share screen saya sebentar. Ini saya keluar dulu biar saya langsung ke bagian yang sini. Nah, ini dia. Yang tadi ya, gambar terakhir tadi. Sebentar. Nah, di sini. Nah, ini penting banget, saya katakan penting. Ini ya, Bu. Nah, ini berarti kalau ini kan kromosom X dan Y. Maka berarti nanti Ibu bisa tuliskan di sini kromosom atau A1, A2 begitu. Nanti kalau misalnya perbanyakan genom atau peningkatan genom membentuk 4N, 6N, nah itu berarti seluruh dari genom itu dilipat gandakan. Tapi kalau untuk aneuploidy, nah itu baru, itu di mananya gitu. Misalnya dia di nomor 1. Di nomor 1 atau di nomor 2 berulang bertiga, berarti dia punya 3 batang ini, 1, 2, 3, nah gitu. Jadi saya tetap akan mengedepankan arti dari lambang-lambang ini. Jadi X-nya ini nanti kita ganti A1 atau diganti autosom nomor 2 atau sampai nomor 22. Tentunya tidak nomor 23 ya, karena 23 itu adalah gonosom, seperti itu. Mungkin itu yang Ibu maksud atau bagaimana? Gini berarti maksudnya itu misalkan terkait autosomal katakanlah misalkan albino gitu ya. Iya, benar. Apakah hanya ada di kromosom nomor tertentu ataukah semua nomor nomor tertentu. Tertentu ya. Oh ya. Ya, nomor tertentu. Sebentar, saya mau nyari-nyari dulu nih ya. Yang itu tuh ya. Maksud saya yang model kayak ini tadi, Bu. Ini kan saya cuma masang nomor berapa ya tadi? Tadi ada X sama Y itu ya. Benar-benar, dan ada autosomnya juga kan? Ya, yang nomor 20 sama berapa tadi itu? Benar-benar. Sebentar. Nah, ini dia. Nah, di sini. Jadi kalau oke. Nah, kalau ini kalau dia di kromosom yang ini yang di sorry, kok lepat lagi. Ini di kromosom nomor 21, Ibu. Nah, di sini nih sifat-sifatnya, ini gen-gennya, dan ini bisa ratusan gen. Cuma yang dituliskan nggak semua. Ini kalau Ibu mau lihat, itu bisa ambil dari Ibu searching aja, peta atau genom manusia, itu human genome. Itu sudah ada di bank pemetaan gen itu, termasuk juga tumbuhan beberapa ada, sehingga Ibu nanti tahu itu ada di nomor berapa, diabetes itu ada di mana, di kromosom mana, dan seterusnya. Ini ada gitu. Kecil-kecil memang tulisannya. Nah, kalau ini saya biasanya besarkan dan hanya di close up yang berkaitan dengan hereditas manusia aja. Yang kelainan berarti. Kalau yang normal-normal enggak. Misalnya diabetes itu di mana? Oh, dicari tuh, ditunjukin di siswa gitu bahwa oh di sini loh ada autosom nomor ini yang mensifati diabetes misalnya atau polidaktili misalnya atau yang lain.
Nah, seperti itu. Jadi tetap harus menggunakan gambar ini. Nah, simbolnya berarti yang tadi itu, yang belakangan tadi itu. Jadi kalau dia dipengaruhi seks, berarti dia XX atau XY, berarti dia terpisah. Yang satu menunjukkan kelamin, yang satu lagi menunjukkan sifat yang dipengaruhinya, seperti itu. Kalau yang terpaut ya ini, satu-satunya saya bisa tunjukkan ya ini. Kalau ini terpaut di otosom, nomor 21, nah ini maksudnya di sini. Nomor 20 berarti di sini. Kalau terpaut seks Y berarti di sini. Berarti ada di sini. Di antara gen yang terdapat pada kromosom Y, begitu. Begitu Ibu? Sudah ya? Ini berarti yang autosomal DNA testing yang di modul itu. Autosomal DNA testing, yang tes DNA melalui gen autosom. Oh ya, kenapa? Itu yang saya tanyakan, itu juga checkingnya mulai dari nomor bentar, sampai ada 22 azan. atau hanya beberapa nomor aja, Bu? Saya nggak dengar, sebentar. Ini sel otosom, sel somatik atau sel gen, sel gamet Bu maksudnya? Yang di peta ini. Kalau yang saya baca di modul itu kan yang mau di sequencing. Ya, yang tes DNA itu kan ada 3 jenis, bisa Y-DNA, autosomal DNA, atau mitokondrial DNA. Oh ya, saya mungkin harus baca dulu ya, yang dimaksud di sana apa gitu. Saya tidak paham dengan pertanyaan Ibu yang dimaksudkan, pertanyaannya apanya gitu. Oh, yang saya tanyakan yang autosomal DNA itu. Oh, sebentar. Mungkin kita tunggu azan dulu. Oh iya. Ya. Ya Ibu, silakan Ibu. Gimana Bu? Saya ulangi ya Bu, kalau yang tes autosomal DNA itu, kan di situ kan kromosomnya ada nomor 1 sampai 22. Nah, apakah yang diteskan itu semuanya atau hanya beberapa part aja, beberapa nomor aja? Kalau dia tes otosom itu tergantung. Jadi gini maksud saya. Kalau untuk pemetaan gen berarti emang otosom. Jadi kan kalau kita memilih sequence itu kan nggak semua ya. Misalnya kita sedang melihat sequencing atau melihat jarak gen termasuk juga dari alel-alelnya itu yang berderet. Biasanya kalau peta itu sudah berkaitan dengan jarak gen itu bahkan tidak per satu kromosom itu penuh gitu. Tapi seringkali itu memang hanya terjadi memang satu dan kemudian dilihat gen-gen yang menyusun di kromosom misalnya tadi nomor 21 itu apa-apa. Tapi bukan kemudian apa-apa itu semua langsung di sequencing, itu nggak bisa. Jadi harus ada dipilih dia itu punya mana dan mana. Jadi memetak gen itu nggak kemudian satu terus keluar semua gitu, nggak begitu Bu. Ada gimana ya saya menjelaskannya. Kalau sudah pernah pakai PCR mungkin Bu Tinia pernah pakai ya gitu. Jadi pasti harus ada standar bakunya, kemudian harus ada primernya, dan kemudian kalau sudah seperti itu nanti akan diutas, nanti akan ada yang menandai kira-kira itu berapa panjangnya dan kemudian isinya base pair-nya itu apa-apa, baru kemudian dia diidentifikasi. Jadi prosesnya itu masih lama, nggak cuman hanya satu gitu. Dan itu hanya terjadi di satu otosom, misalnya di nomor 21 doang, nah misalnya kayak gitu, dan itu sepotong. Nanti besok misalnya di peta dari sentromer dia jaraknya segini, panjangnya segini, nanti akan ada kode-kode. Belum lagi nanti akan ada junk DNA atau DNA yang sampah gitu. Itu semua nanti akan terbaca gitu, tapi itu prosesnya lama, maka pemetaan gen pada manusia
itu butuh berapa puluh tahun ya Bu Tini ya. Kayaknya baru tahun 2000 sekian itu baru di launching itu bisa dikatakan dia bilang lengkap gitu. Tapi itu pun kemudian ada perubahan-perubahan ketika banyak gen-gen yang disisipi oleh sifat mutasi. Misalnya gen diabetes, nah itu dilacak biasanya. Itu satu penelitian sendiri yang cukup lama. Baru kemudian petanya ada di mana. Ternyata ada di otosom yang lain lagi, tidak cuma di satu tempat. Nah itu misalnya kayak gitu. Mungkin yang Ibu maksudkan seperti itu gitu ya. Saya tidak terlalu paham dengan yang Ibu maksudkan, tapi saya berharap moga-moga kalau ini sequencing menggunakan otosom, ya berarti hanya otosom saja. Dan itu pun hanya sepotong. Jadi tidak mungkin satu kromosom dengan 900 gen, no, nonsense. Kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak tahu nih, Bu Tinia gimana Bu Tinia? Saya angkat tangan nih. Harusnya nih Pak Andri yang tanggung jawab ini ya. Nanti kalau kita ketemuan sama Pak Andri, kita ini lagi bahas lagi. Gitu, karena itu harus lebih detail membahasnya begitu rupa. Kan sekali lagi yang dituliskan di modul itu tidak akan detail semua. Seperti tadi teman-teman mau bahwa ini adalah starting point. Ini loh highlight awal, dan karena beberapa kendala teknis, bahkan itu biaya menyangkut atau apapun, maka kemudian ada yang dikurangkan gitu. Sehingga akhirnya diedit lagi, direvisi lagi, dipotong lagi, begitu Bu Tini ya. Nah, karena bagian ini dihilangkan, maka kemarin saya ingin blow up bagian yang ini gitu. Jadi highlight di titik ini yang tidak ada. Yang ada nanti biar Pak Andri yang bertanggung jawab. Bu, makasih Bu Eti. Gitu, gitu aja. Ya, makasih. Ya Bu ya. Baik. Wah, sudah nih kayaknya. Sudah jam 10 malam. Sudah asar ya. Bapak Ibu, nggak ada hal penting yang mau ditanyakan lagi kan ya? Kalau mau lanjut diskusi bisa di grup juga sih ya. Betul. Nanti kalau Bu Eti sudah siap boleh di-share Bu itu. Ya, ini langsung saya share aja. Saya langsung share. Jadi kalau kemarin saya share itu no copy gitu ya. Sekarang saya share ini gitu. Moga-moga bisa jadi harta. jadi harta untuk belajar. Tapi bukan satu-satunya referensi. Ingat bahwa yang di sini juga hanya cuplikan-cuplikan dari highlight yang esensi, yang menurut saya esensi. Selebihnya Bapak Ibu bisa nyari referensi yang lebih baik dari ini gitu ya. Itu saja. Bu Tinia, saya share-nya ke mana ini? Ke saya boleh Bu, nanti saya masukkan ke itu aja, ke Google Drive yang kemarin. Jadi nggak kemana-mana, jadi teman-teman bisa lihat di link yang sertifikat, di situ ada materi. Oke ya, saya langsung kasih ke sini sebentar. Bu Tini ya, di mana ya Bu Tini? Kependem ya bawah ya, di sersing ya. Oh. Betty, halo. Nanti aku kalau nanya ke rumah aja ya. Biar jelas. Emang gue siapa ditanyain gitu. Emang gue mangganya sedang tidak berbuah. Oh, belajar banget itu kayaknya, belajar bareng mau. Kalau ditanyain buka saya. Istri enak ya kalau belajar deket. Iya. Istri kalau mau ke rumah Bu Eti bawa kopi katanya. Tapi saya nggak ngopi Bu. Kopi ini ya. Oke. Mangganya kayaknya masih banyak yang nanya ya. Sudah modul ada sertifikatnya ada. Kemarin kan sebenarnya kalau ngelihat di grup bolak-balik saya nggak punya sertifikat nih buat Ibu. Bu Tini ini yang tanggung jawab. Linknya di mana Bu Tini ya? Saya di grup Bu, di grup Fasda ada, di grup ini ada. Itu yang coba aja di search apa namanya bunyinya tuh. Manjat di grup dulu. Enggak, di search aja kan, kalau di search kalau belum dihapus ya, kalau pada belum ngapus. Itu kan biasanya bisa clear chat. Bisa dilihat. Sedang jalan nih, jadi agak lemot karena banyak. Kalau nggak bisa ya terpaksa, moga-moga bisa, tapi butuh lama sepertinya karena memang banyak gambar, biasanya agak berat. Itu aja filmnya saya copotin gitu. Kalau di sintesis itu banyak film untuk animasi gitu ya. Sedang jalan Bu Tini ya, jadi mungkin bisa kita bisa sambil aja ya. Ya.
Sabar menunggu kok Bu Eti. Oh, iya deh, saya juga menunggu. Baik, kalau sudah, Bu Tinia, ada saya kembaliin. Closing statement nggak Bu Eti, pesan-pesan? Tadi sudah sebetulnya. Tadi sudah closing gitu. Yang tadi pokoknya ini hanya highlight saja gitu, nggak berniat apapun terhadap Bapak Ibu semua. Cuman karena kita berhadapan sama user yang terus menghadapi tuntutan, kalau nggak kita bantu anak-anak itu, sebenarnya mau kita ajarin kayak segimana aja itu mah tergantung dengan kita semua gitu. Kita bawa kemana itu semua. Yang penting mereka nggak sampai ke tempat yang sesat gitu ya. Insya Allah, jadi semakin banyak bekal yang penting yang mereka butuhkan ya kita penuhi gitu aja. Kita membantu, karena membantu memfasilitasi kita yang lebih tahu daripada murid kita yang kadang-kadang mereka butuh itu apa, dan kita sediakan untuk mereka bisa belajar ke arah sana. Itu saja. Itu saya suka kata-kata Bu Eti yang tadi itu. Keajaiban adalah kerja keras. Iya. Itu moto. Nah, Bu Tinia sudah nyampe ya? Oh, udah baik. Materi genetik dan hereditas final. Saya namain final karena supaya berbeda dari yang kemarin. Ya, siap. Nanti teman-teman lihat di link aja ya. Udah saya share linknya, nanti tinggal dibuka. Saya simpan dulu nanti setelah acara ini ditutup. Baik, mungkin hari ini cukup dulu ya Bu Eti ya. Ya, sip. Harus cukup ini. Ya. Nggak bisa nggak, harus cukup. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah mungkin itu tadi ya, memang yang namanya belajar itu harus ada yang memancing. Nah, mungkin tadi yang di-share oleh Bu Eti itu pancingan supaya kita bangun lagi, ayo belajar lagi gitu. Karena yang namanya belajar itu kan ada perubahan. Yang tadinya sedikit tahu jadi tambah tahu, makin tambah tahu gitu. Jadi kan ada berubah-berubah terus ya ke arah yang lebih maju. Jadi ya alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul hari ini. Jangan pernah merasa cukup, karena anggap aja ini starting point kita. Mudah-mudahan dari sini kita jadi tersentak, terus jadi pingin belajar lagi lebih banyak, sehingga kita juga lebih enjoy ya pada saat nanti menyampaikan ke murid-murid gitu kan. Kalau kita pengetahuan kita itu cukup, kita pasti berbaginya kepada orang lain kan lebih pede gitu ya. Insya Allah seperti itu. Terima kasih ya Bu Eti, mudah-mudahan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir ya. Insya Allah akan Allah limpahkan keberkahan. Terima kasih juga nih Bapak Ibu yang sudah bergabung hari ini. Jangan tanya sertifikat ya, karena hari ini tidak ada. Bu Tini ya itu urusannya saya nggak mau itu. Yang penting permohonan maaf dari saya. Hari Selasa besok kita akan ketemu dengan materi UP metabolisme yang mengisi insya Allah Bu Sri Suriti dan Pak Abbas. Nah, ini baru bersertifikat ya Bu. Ya, insya Allah nanti yang setiap hari Selasa ada sertifikatnya. Gitu. Jadi stay tune ya, jangan kemana-mana, tetap join gitu. Ya, pokoknya kita siap belajar lah ya untuk sharing bareng-bareng ya. Sebenarnya sharing aja sih ini ya, karena Bapak Ibu semuanya kan guru-guru juga di sini ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Insya Allah nanti rekaman hari ini saya upload di YouTube. Nanti linknya saya share ya. Barangkali ada yang tidak bisa join, nanti bisa lihat ya di YouTube-nya. Baik, kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Eti, Bu Tinia. Saya izin live Bu ya.